Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat atau sesuai dengan waktu yang Anda terhubung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah, sedang ataupun akan kita lakukan diterima, diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dan beraktivitas sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan pada jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ini pula Allah memberikan kekuatan kepada jiwa-jiwa para pelaku maksiat untuk dituntun mau bertobat dan kembali menata aktivitas terbaik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, di puncak pertemuan kita akhir tahun 2021 pada penanggalan Masehi berada di hari Jumat. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi berkah yang telah didapati di hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Kita akan coba teruskan kajian kita di pertemuan kali ini dengan melanjutkan pembahasan tentang penguatan dan korelasi terkait dengan pembahasan simpul-simpul iman atau yang biasa kita kenal dengan rukun iman, yang dengan itu diharapkan tumbuh berkembang bangunan amal saleh dan jati diri keislaman yang hakiki, yang dengan itu diharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait korelasi antara peran iman yang menghadirkan cahaya dan bangunan-bangunan amal saleh, yang dengan itu kita akan diuji baik berupa perintah amar ma'ruf ataupun menjauhi larangan nahi mungkar, di dalamnya fahsya termasuk ruang dalam nahi mungkar dimaksud. Kemudian diharapkan dengan itu muncul akhlak mulia dan berwujud satu hasanah, melahirkan pahala yang dengan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik keberkahan saat didapati di dunia ataupun juga rahmat Allah berwujud surga saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Kita telah sampai pada pembahasan Kitabul Iman di petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam penguatan iman dimaksud dan melahirkan beberapa amalan yang kemarin telah kita sepakati menjadi bagian dari kurikulum kehidupan. Ya, untuk itu kita akan coba menguatkan dan meneruskan pembahasan yang lalu dan telah sampai kepada pembahasan ma'rifat, ya, wa innal ma'rifata, dan sungguh ya yang dimaksud dengan ma'rifat yang sesungguhnya itu adalah fi'lul qalbi, amalan hati, dan dari sini nanti akan terbagi kepada beberapa bagian. Baik cabangnya yang disebut dengan ma'rifatullah, ini esensi dari kehidupan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan didahului dengan ma'rifatul insan, mengenal diri sendiri sebagai manusia. Orang yang sanggup mengenali dirinya, maka dia akan mudah mengenali Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Begitu sebaliknya, orang yang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan mengetahui tentang jati diri yang sesungguhnya. Dan semua konsepsi ini tersinergi ya dan terpusat pada satu titik, yaitu titik keimanan, titik ketakwaan yang berada di dalam nafas, dan nafas kita sebut dengan jiwa sumber kehidupan yang tempatnya bersemayam dalam kolbu. Karena itulah di kolbu ada segala hal yang menentukan tentang aktivitas jati diri manusia. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Demikian penjelasan Rasulullah SAW di hadits yang lain, bahwa sungguhnya dalam diri manusia ada satu bagian yang jika bagian itu baik maka akan sangat menentukan seluruh perilaku dari anggota tubuhnya, maka juga akan terdorong pada kebaikan. Dan bila bagian itu buruk, rusak, maka akan rusak pula perilaku bagian-bagian tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, Nabi menegaskan bahwa itu ada di dalam kalbu. Ya, kalbu yang dimaksudkan adalah tentunya bersemayam di dalamnya jiwa takwa dan ada iman di dalamnya. Nah, di pertemuan yang lalu, bagan yang telah kita dapati kurang lebih seperti ini. Nah, ini karya staf admin yang kemarin menghapus tulisan, lalu saya minta tulis kembali. Alhamdulillah dapat pahala nulis nih. Ya, mudah diberkahi. Baik, ini yang kemarin telah coba kita uraikan. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih bahasannya telah kita urai di pertemuan yang lalu. Jadi silahkan di review ya, supaya saya tidak menjelaskan kembali. Saya berikan clue saja. Ya, dari sini saya urai.
Ya, tentang bagaimana jalan kehidupan yang telah kita uraikan dari petunjuk dalilnya, baik nakli atau akli, turunannya, sumbernya Al-Quran, kemudian ada hadis, ini yang sumber hukum, sekaligus juga menjadi sumber kehidupan. Ya. Ini pedoman hidup yang Allah turunkan kepada kita dalam berkehidupan. Nanti dinalar oleh logika. Ya, yang belum saya kuatkan kemarin adalah ini, peran kesesuaian antara logika dan sumber hukum di akli dengan nakli. Ini tidak mungkin bertentangan. Ingat itu. Ya, karena nakli ini memberikan pedoman kepada akli. Akal itu mengikat segala instruksi yang ada di sini. Karena ini kan sumbernya pada sumber iman, ya. Pada sumber jiwa kita. Ini kan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Berikan kepada kita, Allah firmankan lewat Al-Qur'an, berikan perintah kepada Rasulullah untuk menjelaskan Al-Qur'an dan hadis itu kan pedoman hidup. Ya, sedangkan inti kehidupan kita itu ada dalam jiwa kita kan. Kalau jiwanya nggak ada, selesai kehidupan kan. Ya, nafasnya ditarik, nggak bernafas lagi, selesai hidupnya. Itu kan teori secara fisikalnya seperti itu kan. Manusia tidak bernafas, ya sudah selesai. Tanda-tanda kehidupan itu hilang. Ya, nafas itu bahasa Indonesia. Itu diserap dari kata nafas. Ini. Seperti pernah di video-video yang lalu saya terangkan. Ya, bahkan di awal-awal jumpa. Sedangkan di an-nafas ini, berkali-kali saya terangkan, ya, di sini ada puncak kehidupan jiwanya, ada takwa, ini inti utamanya, ada fujur katalisnya. Dan di takwa ini ada iman, yang memancarkan cahaya kebaikan disebut dengan khair. Ya, jamaknya disebut dengan khairat. Ini yang bisa merubah seseorang jadi khair ummah. Ya, khairal insan, khair ummah. Pribadi yang baik, komunitas yang baik. Nah, jadi Al-Quran pun demikian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ini disiapkan untuk mensupport ini supaya berkehidupan yang baik. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, supaya manusia menjalani kehidupan, membawa misi risalah sebagai khalifah di bumi, beribadah dengan tenang, dengan nyaman, menampilkan perilaku mulia, ya kan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya mulia. Jadi kita ini makhluk mulia. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan dengan keagunganku, kata Allah, ya, sungguh telah muliakan, Allah telah memuliakan semua anak cucu Adam, itu mulia semua. Karena itu cara memahaminya seperti ini. Karena kita diciptakan oleh Allah mulia, sempurna baik secara fisik, kan? Fisik ataupun jiwanya juga memiliki nilai-nilai kemuliaan. Jadi secara fisiknya ahsanat taqwim, sempurna. Kemudian jiwanya pun membawa nilai kemuliaan. Nah, segala yang tersinergikan membentuk manusia ini, anatominya, baik rohnya, akalnya, ataupun fisiknya. Dengan akal Allah muliakan manusia, sehingga membedakannya dengan hewan yang tidak berakal. Rohnya membawa nilai-nilai spirit kemuliaan. Ya, sehingga dengan jiwa iman ada di takwa muncul kebaikan-kebaikan. Ini support. Ya, support yang diarahkan kepada apa? Kepada fisik yang telah diciptakan pun dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Jadi fisiknya sempurna, akalnya juga sempurna, jiwanya mulia. Ini yang menjadikan Allah menegaskan walaqad karramna bani Adam. Ya, dan demi kemuliaan keagunganku, kata Allah, aku telah ciptakan manusia itu anak cucu Adam semuanya sempurna dengan kemuliaannya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, banyak beraktivitas, umumnya di daratan, di lautan, sedikit yang di udara. Dengan ya umumnya di daratan dan di lautan, bahkan di ujungnya ya wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, dan kami lebihkan, ya kami unggulkan dari segala yang telah kami ciptakan dari berupa makhluk-makhluk itu, ya dari hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya. Karena itu manusia yang terlihat begini bisa bikin pesawat terbang, gedung-gedung tinggi dan sebagainya yang nggak pernah dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kan? Nah, lebih daripada itu, karena ini sempurna dengan kemuliaannya dan kita mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman, kan, untuk menjaga semua kemuliaan ini agar tidak jatuh martabat kehidupan kita. Ya, karena apa yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani misi kehidupan itu disesuaikan dengan kemuliaan kita. Karena makhluk ini mulia, fisiknya sempurna, akalnya sempurna, kan? Kemudian jiwanya mulia, maka misi yang diberikan pun misi yang istimewa, yang tidak diberikan kepada malaikat, ya, atau makhluk-makhluk sebelumnya, ya, yang ada di kalangan iblis dan yang lainnya yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu itu. Ya, diberikannya kepada kita amanahnya. Ya, mengingat kemuliaan yang dimaksudkan. Maka dari itu, ketika Al-Quran pun difirmankan, Allah berfirman, kan, menyampaikan dan terkumpul ayat-ayatnya, firmannya dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW, ini menjaga kemuliaan kita. Di saat yang bersamaan, membimbing kita untuk sukses menjalani misi kehidupan di muka bumi. Karena itu kalau ada perintah, ada larangan, cara melihatnya, ya perhatikan, cara berinteraksi dengan itu semua,
itu jadikan semua itu sebagai asas dan pedoman yang menjaga kemuliaan kita dan menyukseskan misi kita. Jadi cara melihatnya jangan beban. Ya, jangan sebuah kewajiban. Jangan berhenti kepada dosa atau pahala gitu kan. Tapi spektrumnya lebih luas. Kalau landscape kita, cara pandangnya melihatnya ini sebagai penjaga kemuliaan kita, pedoman untuk menyukseskan misi, maka cara berpikir ini akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menerima semua ayat dan hadis dan lebih benar dalam berperilaku untuk menata aktivitas sesuai dengan misi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena itu kalau lisan dilarang berkata-kata yang kotor, dilarang mencela, dilarang bikin hoax, dilarang gibah, dilarang berkata-kata jorok dan sebagainya, itu sesungguhnya untuk menjaga kemuliaan kita. Karena lisan ini diciptakan mulia. Karena itu nggak boleh keluar dari lisan ini kecuali yang mulia-mulia, yang baik-baik. Karena itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, imannya disentuh. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dipertanyakan. Dalam diri kamu itu ada iman, ada jiwa takwa. Yang dengan takwa ini supportnya harusnya yang baik-baik. Ya kan? La yaskhar qaumin qaum. Karena itu ketika jiwa takwa di imannya memberikan support terus sampai ke bagian tubuh terluarnya, ke lisan. Ya, alat untuk bicara ini, agen terluar dari tubuh manusia. Maka kalau disupport dari iman, dia nggak akan keluar yang kotor. La yaskhar qaumin qaum. Nggak akan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Gitu kan? Tidak akan pernah berghibah, bikin hoax, ya, gosip dan turunan-turunan yang lainnya. Demikian pula ke mata sampai ke ujung kaki. Ini asalnya. Jadi kalau ada larangan, itu untuk menjaga kemuliaan. Sebab ketika dikerjakan larangan itu, turun kemuliaannya. Ya, silahkan kalau tidak percaya, Anda cek saja di sekitaran. Bukankah para pencela itu pun, ya, ketika dia mencela, dan mencela. Bukankah itu yang dilakukan? Bukan meninggikan kehormatannya, tapi meruntuhkan wibawanya. Para pencela itu, ya, sekarang yang kita sebut dengan istilah-istilah lah, ada macam-macam sekarang. Ya, yang senang mencela, senang nyoal ini, nyoal itu, macam-macam gitu. Itu kan menurunkan kehormatan. Sehingga muncul istilah-istilah juga yang tidak pantas, yang mungkin bisa meruntuhkan kewibawaan, kemuliaan yang telah Allah berikan. Ya, Allah melarang untuk mencuri, ya, larang untuk korupsi dan segala turunannya. Begitu dikerjakan meruntuhkan kehormatan. Betapa banyak pencuri, koruptor, ya, dan sebagainya ditangkap, ya, apa yang terjadi? Karena runtuh wibawanya dia tertunduk kan? Ya kan? Dipamerkan ke publik, ke khalayak kan hanya tertunduk seperti ini. Kenapa? Karena wibawanya hancur, runtuh. Karena itu Allah tegaskan, wailul lil mukadzibin. Celaka kalau kamu berdusta. Kamu berdusta bisa celaka, meruntuhkan kehormatan. Di dunia runtuh kehormatan, di akhirat dapat hukuman. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Jangan curang, nanti celaka. Ya, cara singkatnya demikian, cara memahaminya. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, ini, semua petunjuk-petunjuk ini nggak akan mungkin bertentangan dengan akal, logika. Karena ikatan untuk menangkap ini, ikatannya ada di akal. Ya, cuma akal ini juga nanti akan punya pengaruh dari bagian fisik terluar. Bagaimana dia mendapatkan data, informasi, diikat ini tembuskan ke sini, ya, ke bagian jiwa. Nah, ini fungsi nakli ini, nas, untuk menetralisir, supaya yang ditangkap oleh akal itu jangan yang jelek-jelek. Sehingga tidak menutup kepada jiwa takwa. Alih-alih masuk ke takwa, masuknya ke fujur yang diberikan was-was oleh setan. Karena itu ada larangan untuk menatap yang tidak baik, dari nakli dari sini. Supaya apa? Yang masuk semua ke akalnya itu diserap yang baik-baik. Ya, supaya tidak berpengaruh, nggak ada gejolak di sini. Antara jiwa fujur dengan jiwa takwanya. Nah, ini yang kemarin ingin saya kuatkan, saya tekankan. Ya, karena itulah kemudian ya kita sudah berikan contoh-contohnya di Al-Quran, di hadis, segala hal yang terkait dengan pedoman berkehidupan, bahkan di ayat-ayat ini Allah kuatkan logika kita untuk menangkap. Ya, seperti yang pernah saya uraikan tentang aspek ketuhanan, teologinya misalnya. Ya Allah jelaskan secara nakli begini, bahkan ditantang kita di-challenge, silahkan komparasikan dengan semua teks-teks yang ada atau kitab-kitab yang ada yang menerangkan tentang aspek ketuhanan untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Dan di akhirnya pun Allah sampaikan, lakum dinukum waliyadin. Kalaupun kamu sudah menemukan kebenaran, pilihan kamu tentukan, tapi resiko kamu tanggung. Ya kan? La ikraha fid din, tidak dipaksa. Ya, tapi ketika pulang nanti kembali resiko ditanggung masing-masing. Ya kan? Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, termasuk sudah saya berikan contoh kejadian di semesta, pembuktian bahkan oleh insan-insan yang belum beriman, oleh institusi yang dikenal, ya, oleh dunia, otoritasnya tidak diragukan lagi, bahkan semua riset-riset yang berkembang saat ini, ya, ada beberapa yang menilai dan melakukan satu penelitian-penelitian, pada akhirnya semua riset-riset ilmiah itu hanya membenarkan, membuktikan di setiap masa apa yang telah Allah sampaikan, firmankan dalam Al-Quran, Nabi jelaskan lewat hadis seperti kita saksikan. Nah, semua ini pada akhirnya menghadirkan pada pembahasan yang telah kita uraikan dengan detail di pertemuan yang lalu, bahwa ini dibuktikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miniaturnya langsung diterapkan oleh Nabi. Ini jadi kurikulum yang ini.
Jadi pedoman hidup ini yang saya terangkan di sini jadi kurikulum. Kurikulumnya disampaikan kepada para sahabat, diterapkan, diikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dengan itu melahirkan satu peradaban, kemuliaan, kebaikan, inspirasi, yang alhamdulillah semuanya dikodifikasikan sampai dengan kini, bahkan dalam bentuk buku-buku, kitab-kitab yang bisa kita akses. Ya, di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati dalam kitab-kitab hadis yang pernah saya sampaikan, bahkan lengkap sekali serialnya. Masya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah dalam Islam semua sumber keislaman itu ini, ya, ini semuanya bisa divalidasi, dicek kebenarannya, otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicek dan terkumpul sempurna. Jadi Anda mau nyari apapun kalau nanya di Islam itu ada jawaban. Ya, di Quran ini sudah ada mushaf kan? Ya, terkodifikasikan dalam bentuk mushaf dan bisa dicek kebenarannya lewat hafalan. Terjaga dalam hafalan, ya, mahfudun fis sudur wa maktubun fis sutur. Terjaga dalam hafalan plus dalam tulisan. Jadi semua saling mengonfirmasi. Dan tidak ada satupun kitab di muka bumi yang saling mengonfirmasi antara hafalan di kitabnya, ya, plus dengan tulisannya. Jadi dua-duanya saling mengonfirmasi dan menjadi panduan dalam kehidupan. Nah, itu terjaga murni di setiap generasi. Ya, nggak ada selain Al-Quran. Dan kita bersyukur dengan itu, alhamdulillah, untuk menunjukkan kebenaran risalah yang kita yakini, agama yang kita peluk. Itu satu. Ya. Yang kedua, di hadis pun ini komplit sekali. Dari mulai cara penelitiannya, orang-orangnya siapa saja, profil yang pernah menerima dari Nabi, tingkatannya, transmisinya terus sampai ke kita. Dibuktikan dengan muncul kitab-kitabnya. Ini karya Al-Imam Al-Bukhari. Anda bisa cek dalam sejarah. Ada nggak sosoknya Imam Al-Bukhari itu? Siapa beliau? Lahir di mana? Bahkan riwayatnya seperti apa? Menerima dari siapa Al-Bukhari? Dicek lagi, ada nggak orangnya? Ada kitab lain lagi menunjukkan. Bisa dicek di sejarah, sampai divalidasi, sampai ketemu Rasulullah. Nggak ada satupun ajaran di muka bumi ini yang detailnya menjelaskan sumber referensi keberagamaannya, dijelaskan secara detail, plus dengan transmisi orang-orang yang menjelaskannya, dan itu bisa divalidasi. Hadis menunjukkan itu semua. Maka cukup dengan mengetahui ini, ya, sesungguhnya bagi umat Islam tuh harus yakin tentang kebenaran risalah ajaran agamanya, dinnya. Kalau sudah yakin, ya dikaji isinya. Ya kan? Bukan cuma diyakini tapi nggak dibaca. Yakin iya, tapi karena nggak belajar, akhirnya mudah digoyang. Ya, untuk ikut kemanapun yang kemudian diarahkan dalam kehidupannya. Nah, ini semua kemudian, ya, puncaknya akan melahirkan satu dorongan pengetahuan yang kuat untuk menggali. Karena itu tadi saya katakan, kalau sudah tahu seperti ini, belajar. Belajar butuh ilmu. Nah, ilmu yang kita dapati lewat membaca Al-Quran, mengaji, mengakses hadis, memahami, dan bukan sekedar baca biasa. Tapi baca berdasarkan urutan kurikulum ini, yang diwariskan di setiap generasi. Ya, seperti pernah saya ajarkan cara membacanya, apa yang pokok, yang menjadikan setiap manusia mesti mendapatinya. Baik, yang pokok kebutuhan roh, supaya rohnya tenang, nyaman, berarti ibadah. Keluarkan kurikulum ibadah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, lihat penjelasan ulama. Apa saja menunya, supaya roh itu bisa mendapatkan nutrisi. Ada menu sholat, lihat dari mulai dalilnya, keterangannya, caranya, lengkap sampai hikmahnya. Ya, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, dalilnya, ini perintahnya untuk menunaikan sholat. Setelah itu apa? Caranya, begini dikerjakan dari awal sampai akhirnya. Hikmahnya, esensinya, ini maknanya. Kenapa engkau menghadap ke arah kiblat, maksudnya begini. Mengangkat tangan, maksudnya begini. Sampai dengan selesai. Prakteknya, hasilnya, parameter ukuran keberhasilannya, dicek lagi. Kalau kamu berhasil sholatnya ini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gol pertama. Melahirkan ketenangan, gol kedua. Ya, menghadirkan kebahagiaan, gol ketiga. Terus gitu, cek. Berhasil nggak mendapatkan bagian ini? Ya, belum semuanya, perbaiki lagi sholatnya. Cek di mana yang miss. Di mana yang kira-kira belum sempurna kita kerjakan. Ya, sehingga kita bisa berkaca. Siapa contohnya? Ini generasi dulu. Mereka bisa berubah, jadi khairul ummah. Ya, pekerjaannya sukses di semua bidang yang dikerjakan dengan sholat ini ketika dipelajari maknanya berhasil. Nah, ini yang kita keluarkan. Lalu setelah itu, keluarkan yang spesifik, passion yang kita pilih atau yang kita inisiasikan untuk di dalam kehidupan yang kita kenal dengan cita-cita dari kecil itu. Ya, Anda sekarang profesinya apa? Di kedudukan, di jabatan, kan? Nah, di birokratif dan seterusnya, atau dagang, bisnis, atau di keilmuan, ya, atau di rumah tangga misalnya dan seterusnya. Keluarkan. Dan lengkap sekali. Ya, di mushaf, di Quran kita bisa akses. Ada ayat-ayat bimbingan tentang bagaimana mengelola kedudukan, memanage dari mulai level-level perusahaan sampai birokratif, diplomatif dan sebagainya, pemerintahan. Ya, kemudian di bisnis ada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya lengkap, bahkan sekarang sudah ada topiknya sendiri, Kitabul Buyu', bimbingan tentang bisnis, dengan dagang. Apalagi ke bawahnya, bahkan persoalan di rumah tangga, di kesehatan, di keilmuan, Kitabul Ilmi, Kitabul Marid, itu semua sudah terkodifikasikan. Bahkan yang aktif di dunia hewan pun, para ulama ngarang kitab Kitabul Hayawan, kitab tentang hewan.
dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita keluarkan dari sini. Ya, itu menarik. Nanti ada kitab bagus sekali, bagus ya. Jadi ada ensiklopedia hewan, itu diurutkan dari hewan paling pintar sampai hewan paling biasa gitu. Dengan karakteristiknya, nanti ada yang ngarang tentang tumbuhan, manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Ini lengkap sekali. Dan mengeluarkannya menarik. Ya, mengeluarkannya dari riset terhadap ayat dan hadis-hadis. Lalu dikembangkan, riset itu dikembangkan. Yang setipe dengan ini, genusnya mana, variannya mana dan sebagainya. Dan Masya Allah, ya, menjadikan dunia ini lebih berwarna dengan manfaat dan kontribusi keilmuannya karena dia bisa memaksimalkan jiwa imannya dengan baik sehingga keikhlasan itu tumbuh. Silahkan cek para ulama masa lalu ketika berkontribusi sampai sekarang. Tidak ada yang disebut misalnya royalti, macam-macam dan sebagainya. Dia hanya mewariskan ilmu aja. Ilmu dan manfaat. Ya, dia nyaman menjadi kehidupan di masanya dan karyanya diabadikan melintasi zaman dan bermanfaat ya sampai kehidupan terakhir. Nah, ini yang kita harapkan sehingga tinggal dimanapun tempat yang kita bijak akan mendapatkan manfaat dari apa atau karya yang kita bisa hasilkan dari support iman itu. Nah, caranya apa? Ilmu. Dan ilmu itu bisa menguatkan, mengenalkan kita tentang hakikat diri kita. Ya, mengenalkan sesuatu yang terkumpul, terakumulasi disebut dengan ma'rifah. Karena puncak iman itu ada di qalbu, ya, maka disebut dengan ma'rifatul qalbi, ya kan? Dan saya kemudian telah tuntaskan ini pertemuan yang lalu, tidak perlu saya detilkan lagi untuk membahas ma'rifatul qalbi. Silahkan lihat di pertemuan yang kemarin, ya kan? Dan di sini ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sendiri, ma'rifatul qalbi, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin, kata Nabi, ana a'lamukum billah. Kata Nabi SAW, saya yang paling tahu ya di antara kalian itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusulkan wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ya, yang paling tahu mengumpulkan segala hal, terkumpul semua ma'rifah. Dan petunjuk Nabi yang pertama, seseorang kalau ingin baik, tenang hidupnya, lancar, sukses aktivitasnya, dekati yang punya akses terhadap semua itu. Dan tidak ada yang memiliki akses pada semuanya, bahkan menguasainya, bahkan dialah yang menciptakannya. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin mendapati segala hal yang memudahkan dalam kehidupan kita, maka kita harus kumpulkan pengetahuan dasarnya. Ya, kumpulkan. Fa'lam, maka cepat mendapatkan pengetahuan. Kumpulkan ilmu, mengumpulkan, mengakumulasikan pengetahuan disebut dengan ma'rifah. Ya kan? Nah, kalau kita ingin jalankan ma'rifah pertama untuk mendapatkan akses kehidupan yang mudah, maka kenali Allah. Ya, dari clue yang Nabi sampaikan, ana a'lamukum billah. Setelah itu wa annal ma'rifata. Jadi ilmu disusulkan dengan ma'rifah. Saya lebih tahu daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah menghisab kepada apa, bagaimana jalannya dan sebagainya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kumpulan kemudahan tadi, maka kenali Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan, akumulasikan. Ini ma'rifah. Dan puncak untuk mengenal Allah jalurnya dari apa? Dari iman, dari takwa. Karena itu banyak sekali kalimat-kalimat iman, kalimat takwa yang pada puncaknya dihubungkan ya untuk mendekatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu di Quran surah ke-8 itu Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika imannya meningkat, iman ada di jiwa takwa, takwa ada di nafas, nafas ada di kalbu. Ya, zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang meningkat semakin kuat imannya, semakin kuat terbangun hubungannya, konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan kalimatnya dengan menggunakan Rabb. Ya, wa 'ala rabbihim. Sedangkan Rabb membawa sifat rububiyah, memperhatikan, merawat, memberikan kebutuhan, kenyamanan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kuat imannya, kuat takwanya, kuat konektivitasnya kepada Allah, maka Allah berikan dampak dari itu dengan semua akses terbaik dari sifat rububiyahnya. Ya, diperhatikan, dirawat, seperti saya sampaikan kemarin, belum minta sudah diberikan dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu min amrihi yusra, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cenderung lebih bahagia, dapat tambahan pengetahuan, dapat solusi dari aneka persoalan kehidupan, rizki datang melimpah dari sisi yang tidak diduga. Bukan sekedar pernyataan, tapi sudah dibuktikan dengan contoh dan kehidupan nyata seperti kisah yang telah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Nah, kalau sudah kemudian ma'rifatullah, mengenal, tahu tentang Allah dan sebagainya, kemudian puncaknya adalah ya diketahui lewat ma'rifatul insan, mengenal diri kita sendiri, karena nggak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengakses dan menguatkan sinyal qalbu yang di dalamnya ada jiwa takwa dan iman. Sedangkan qalbu, ya, di sini ada nafas.
Nafas, qalbu, sadrun, sudur, itu perangkatnya ada pada diri manusia sendiri, al-insan. Nah, kemarin kita berhenti di sini kan? Sebelum sampai kepada zikrullah. Tadi kan baik-baik. Sekarang saya mau mulai lambatkan. Tadi mohon izin sedikit agak lebih cepat untuk memberikan satu stimulus, ya, pemicu pengingat dulu kepada memori kita supaya nyambung dari yang kemarin. Kalau yang baru terhubung, akses yang kemarin dulu supaya ada ketersambungan. Ya. Lihat sini. Kita harus mengenal Allah dengan baik supaya mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan. Sangat logis, ya. Karena Allah yang menciptakan, punya segalanya, maka kita harus punya hubungan baik dengan Allah, bahkan harus semakin erat, semakin kuat, sehingga dengan konektivitas yang kuat itu, sinyal-sinyal mengakses kehidupan lebih mudah untuk kita dapatkan. Gambarannya demikian. Nah, untuk mengakses ini, hubungan yang kuat, yang baik, gitu kan, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena ada perangkat dalam diri manusia, disebut dengan insan itu, di dalamnya ada satu sumber kehidupan, sumber sinyal-sinyal kehidupan, yang ini sekaligus menjadi sinyal konektivitas kita dengan Allah Sang Pencipta. Di mana tempatnya? Di kalbu. Kalbu ada di mana? Di dalamnya ada apa? Nafas. Di dalam nafas ada apa? Jiwa takwa, iman. Nah ini, iman dan takwa ini, teman-teman sekalian, ya, yang menjadikan kita bisa terhubung dengan Allah secara kuat. Karena itu ketika Allah memberikan sebuah gambaran dalam Al-Quran lewat firman-Nya, ya, tentang hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tak tampak, ya, dalam pandangan kita saat ini, ya. Jadi meyakini sesuatu yang tidak tampak, ya, dalam pandangan itu iman. Mengetahui sesuatu yang bisa diindra itu ilmu namanya. Ya, menguatkan iman itu bisa lewat ilmu supaya iman punya keyakinan yang lebih kuat. Ya, sesuatu yang tidak tampak, tak terlihat, ya kan? Itu disebut dengan gaib namanya. Karena disebut gaib, tak nampak. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya kan, antara iman dan konektivitas dengan kita dengan Allah yang belum tampak saat ini dalam pandangan kita. Di Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Lihat konektivitasnya. Dan di Quran surah ke-8, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua, ya disebutkan zadathum imana, ketika imannya menguat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat ujung ayatnya, kepada Allah terhubung dengan kuat. Jadi kita harus menguatkan ini, iman. Menguatkan, otomatis takwanya akan kuat, karena iman bagian dari takwa. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin ini takwa. Ya kan? Dan takwa itu pancaran dari iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi iman, takwa, mancar ke sini, menguatkan ini. Sudah? Nah, karena itu, untuk bisa menghadirkan akumulasi pengetahuan konektivitas yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menguatkan ini dulu. Sedangkan tempat ini ada di kalbu. Untuk memberikan kelapangan kepada kalbu, ketenangan, kenyamanan, kekuatan, konektivitas, akses, yang semua itu dihimpun lewat satu kata, disebut dengan tuma'nina. Akarnya dari kata itma'anna, yatma'inno. Kalau jamak kalbunya disebut dengan qulub, maka ini berubah menjadi tatma'innu, itma'anna, yatma'innu. Ya, tatma'innu, gini. Bisa pakai ya kalau bentuknya tunggal, gini. Bisa pakai tak kalau bentuknya jamak. Karena ini jamak sifatnya, maka pasangannya dengan tak. Kullu jam'in mu'annatsin. Kan? Tatma'innul qulub. Sifatnya disebut dengan tuma'nina. Ya. Kalau apa yang saya terangkan terasa cepat, maka silakan akses yang sebelumnya, karena saya ingin memberikan intisari cepat apa yang kita ulas di pertemuan lalu. Ya. Lihat sini. Kita berusaha terkoneksikan dengan Allah, mengenal Allah, kan? Menguatkan hubungan kita dan sebagainya, supaya mendapatkan dampak kebaikan dari ini semua. Allah memberikan akses kemudahan dalam hidup, kenyamanan hidup, memberikan solusi dari persoalan dan sebagainya, rezeki dan seterusnya. Untuk menguatkan konektivitas ini, kita harus bisa menguatkan iman dan takwa kita. Tempat iman dan takwa, jiwa ini ada di kalbu. Kalau kalbunya sudah dikuatkan dengan amalan-amalan iman dan takwa ini, amalan iman dan takwa, perhatikan baik-baik, ininya kuat, maka lahirlah apa yang diharapkan. Ketenangan, kelapangan, kekuatan, dengan luasnya hati, lapangnya hati, mudah menerima segala persoalan, sehingga gampang ketika dibimbing muncul solusi. Ya, ketika itu rezeki mudah diberikan, mudah dikelola. Ya, ketika hatinya lapang, segala hal menjadi lebih mudah. Insyirah, ya, beban jadi lebih mudah, persoalan lapang diatasi, solusi datang, dan puncaknya terhubung dengan Allah kuat. Ini yang disebut di surah Al-Insyirah itu. Ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hubungannya. Nah, kalau ini sudah lapang keadaannya, sudah baik, itu disebut itmi'nan keadaannya. Itmi'nan. Sifatnya disebut dengan tuma'ninah.
Itma'anna, yatma'innu, itmi'nanan, keadaannya disebut dengan tuma'nina. Berarti kan kalau saya kotaki, berarti ini akan terbawa terus. Verbnya, kata kerjanya, kegiatan kita yang mengolah ini untuk melahirkan tuma'nina atau itmi'nan, ya kalau sifatnya progresif terus dikerjakan supaya terus tenang, terus nyaman, terus dapat solusi, terus bahagia, maka gunakan bentuk mudhari. Satu di antara bentuk anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Karena kata dasarnya itma'anna, kalau kita gunakan bentuk progresif, maka gunakan salah satu huruf ini, ya, itma'anna untuk saya atma'innu, untuk dia yatma'innu, ya, untuk kamu tatma'innu, untuk jama' tatma'innu. Karena yang dimaksudkan kalbu, supaya kalbunya tenang, nyaman, ya kan? Maka gunakan bentuk ya yang mewakilinya, kata ganti mewakili, yatma'innul kalbu. Lihat ma'inna kalbu, ya kan? Seperti bahasa Nabi Ibrahim kalau bentuknya tunggal di Quran surah kedua ayat 260. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min, imannya qala bala walakin liyatma'inna, ya pakai ya, liyatma'inna qalbi. Ya, dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah, meminta untuk menunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan yang mati. Ya, Allah kemudian menguji, apakah kamu belum kuat imannya? Kan Nabi itu sudah terkonfirmasi kuat. Allah pun sudah Maha tahu. Tapi supaya keluar di lisan Nabi Ibrahim untuk mengajarkan kepada kita. Ya, perhatikan kalimatnya. Qala bala, ya Allah, sangat yakin. Nah, ini hubungan antara konektivitas kita dengan Allah, iman yang disentuhkan. Iman. Awalam tu'min, ya kan? Apakah kamu belum kuat iman? Nah, iman. Jadi semakin kuat iman, semakin kuat hubungan kita dengan Allah. Qala bala, ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tujuan aku itu, ya, untuk mengetahui itu semua, apa tujuannya? Ini, untuk mendapatkan tumakninah dalam hati. Yatma'inna qalbi, karena bentuknya tunggal pakai ya. Kalau sudah hatiku lapang, hatiku tenang, hatiku nyaman, semua enak, maka apapun yang kau perintahkan gampang aku lakukan. Apapun yang kau perintahkan untuk ditinggalkan, ini larangan, aku akan jauhi. Jadi kalau cawannya luas, apapun yang Allah minta pasti dikerjakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lakukan. Ya kan? Yang diberikan pun sampai ujian yang datang diterima dengan nyaman. Jadi apa yang diajarkan Nabi Ibrahim sesungguhnya ingin ditunjukkan kepada kita, diwariskan terus sampai ke anak cucunya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kembali sampai ke kita. Ya. Nah, jadi kalau hatinya lapang, ini rahasianya. Kalau qalbunya lapang, qalbunya tumaknina, ya kan? Itmi'nan, yatma'in, terus dilatih, maka akan mudah kita menerima segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Baik ujian, tantangan, dan sebagainya. Jama' dari kata qalbu, qulub. Kalau qulub, kaidahnya ini harus mu'annas pakai ta. Ya. Kullu jam'in mu'annathin. Itu kaidah di bahasa Arabnya. Kalau bentuknya ini, objek atau subjeknya ini bentuk jama', maka kata kerjanya bentuknya harus mu'annas, pakai ta. Maka qulub pasangannya dengan tatma'innu. Penjelasan ini ingin memberikan kesan ini bahwa jika kita ingin melapangkan hati, menguatkan konektivitas kita dengan Allah, sehingga bisa menerima apapun akses yang memudahkan kehidupan, maka mesti ada kontinuitas untuk melatih qulub ini supaya mendapatkan itmi'nan, tumakninah. Ya, saya ulang ya. Saya ulang, ini yang kemarin belum saya tekankan. Untuk mendapatkan keadaan hati yang lapang, sehingga mudah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, untuk memudahkan akses dalam berkehidupan sebagai khalifah di bumi, ya, pelan-pelan, maka kita harus selalu konsisten melatih hati ini, qalbun ini, untuk mendapatkan sifat kelapangan ini yang disebut dengan tumakninah. Dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan konsistensi berusaha itu, karena usaha kata kerja, verb, maka menggunakan bentuk fi'il, tatma'innu. Itma'anna yatma'innu. Ta'nya menunjukkan kontinuitas. Ya, ini menunjukkan kata kerja. Untuk menunjukkan konsistensi bahwa ini harus terus dilakukan sepanjang hidup. Supaya kalau tumakninah sepanjang hidup itu ada, maka sepanjang hidup itu kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Di rumah tangga, tenang, nyaman. Ada masalah, tuntas, karena hati lapang. Di pekerjaan, tenang, nyaman. Ada persoalan, segera diselesaikan. Dan karena lapang semuanya, Allah pun ketika memberikan apapun yang dia butuhkan, itu segera. Ya, segera cepat bisa diterima, mudah didapati, baik persoalan harta benda, kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Sehingga menjadi tenanglah, nyamanlah, dan ideallah kehidupan di muka bumi ini seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan puncak kehidupan, kenikmatan di dunia itu walaupun sementara, puncak ketenangannya terasakan ketika la khaufun alaihim, hidupnya itu tenang, apapun yang dia kerjakan tenang.
Walahum yahzanun, dan senang. Tenang dan senang. Di rumah tangga, tenang, senang. Di pekerjaan, tenang, senang. Di kehidupan sosial, tenang, senang. Kalau ingin hidupnya tenang dan senang, formulasinya ini. Kelola hati dengan baik. Manage kolbu dengan baik. Rumusnya apa? Ini. Dapatkan tumakninah. Caranya bagaimana? Tatmain. Nah, ini keterangan Sang Pencipta. Ya, Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu tentang kita. Allah berikan kepada kita jalannya. Mohon izin kalau terasa agak cepat apa yang saya jelaskan ini. Mohon maaf ya. Silahkan nanti setelah selesai, lihat dulu yang kemarin, di video kemarin. Nah, Anda akan mengerti apa yang saya sampaikan. Kemarin lebih lambat. Ya, saya percepat itu karena ini 90% mengcover apa yang kemarin saya jelaskan supaya nyambung dulu dengan yang sekarang. Saya ingin menguatkan dulu pemahamannya supaya mengerti basic kehidupan kita ada di sini. Ini pokoknya. Nah, sekarang tugas kita harus mencari di mana kita temukan cara untuk tatmainnul qulub ini. Melatih kalbu supaya mendapatkan tumakninah, supaya itmi'nan. Bahkan kalau pulang pun meninggalnya dalam keadaan tenang. Dan pasti yang dipanggil akan ini lagi turunan kata ini. Itma'anna yatma'innu. Ya, nah kemarin telah kita lacak ternyata kalimat tatmainnul qulub dengan segala keluasan maknanya. Ketenangan hati ini kan mencakup ketenangan, kedamaian, ketentraman, kemudahan, kebahagiaan. Satu kalimat ini. Jadi kalau mau Anda terjemahkan ke bahasa apapun, cari di kitab-kitab manapun, yang satu kata mencakup semua makna ini. Ya, kuncinya ada di hati, kedamaian, ketentraman, kemuliaan, ketenangan, kan? Yang tadi saya sebutkan, ya, satu kata yang mencakup ini semua. Nah, bahasa Arab tercakup. Silahkan cari di kitab manapun, yang Anda temukan akses seperti ini, penjelasan demikian, yang merumuskan satu kesimpulan yang saling tersinergikan. Selama ini, dari pencarian kami, hanya ditemukan di Al-Quran. Yang kemarin telah kita dapati katanya di Quran surah ke-13 ini ayat 28. Surat Ar-Ra'd, guntur, kilat yang kemarin saya ilustrasikan di antara maknanya, ya dalam keadaan kilat yang menggelegar pun yang biasanya kita ketakutan, menutup pintu, bersembunyi dan sebagainya, ini saking lapangnya hatinya, terbuka, tenang, nyaman. Jikalau ada musibah seperti guntur menyambar, kilat menyambar di siang bolong yang bagi sebagian orang mungkin terasa berat dan sebagainya, orang ini nyaman aja, tenang. Ya, dan menerima dengan penuh kebaikan, langsung dapat hikmah arahnya kemana dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kemarin kita dapati, kalimat tatmainnu ditemukan di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Langsung lihat ke pertengahan sampai ke ujung. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemarin kita berhenti di sini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Nah, saya turunkan ini ke sini. Ala harful ikhbar wa taukid. Ketahuilah, aku tegaskan. Jadi di ala itu bukan sekedar untuk diberikan informasi supaya tahu, tapi ada unsur penegasan. Ala, ketahuilah, kata Allah, aku tegaskan. Bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Dan saya sudah jelaskan kalimat ini, tidak akan saya ulang. Bentuk ba-nya di sini, di pertemuan lalu. Ya, bisa babi zikrillah, karena sebab zikrullah itu, ala ba-nya punya 14 makna. Bisa babi zikrullah, dengan sebab zikrullah itu, ya kan? Ilsaq, engkau akan jadi semakin lekat hubungannya dengan Allah. Konektivitasnya kuat. Musahabah, karena itu Allah akan memberikan penyertaan, pendampingan dalam bentuk perlindungan, pemberian akses, kemudahan-kemudahan. Kan? Yang dengan itu, apa yang kau dapatkan dalam kehidupan? Segala hal yang memudahkan langkah kehidupanmu. Ilsaq, musahabah, puncaknya ghayah, semua tertuju hanya kepada Allah saja. Nah, caranya, tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah, ini caranya. Tatmainnul qulub, maka tercapailah tumakninah, ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam setiap hati dan jiwa itu. Nah, kita dapatkan sekarang caranya untuk mendapatkan tumakninah dalam kalbu, ketenangan, kenyamanan, kan? Dan dari situ dapat akses kemudahan-kemudahan. Ternyata sebab itu semua zikrullah. Nah, ini yang terakhir kita ketemu kemarin. Sekarang kita pertanyakan, apa itu zikrullah? Bagaimana caranya? Karena formulanya di sini, zikrullah formulanya sama dengan tatmainnul qulub. Nah, ini kan yang kita cari kemarin, formulasi ini. Nah, mohon izin, saya mulai melandai ya, agak lambat sekarang. Ya, kita ingin mendapatkan formulasi tatmainnul qulub, keadaan hati yang tentram, nyaman, jiwa yang kuat, terkoneksi dengan Allah, mudah akses dalam kehidupan.
Caranya bagaimana? Persamaan Qur'annya tatmainnul qulub sama dengan zikrullah. Jadi kalau ingin mendapatkan tatmainnul qulub, maka harus melewati zikrullah. Sekarang kita tanyakan bagaimana caranya zikrullah itu. Ya. Zikrullah terdiri dari dua kata. Zikir dan Allah. Saya turunkan dulu ini zikir. Az-zikr. Dan yang kedua, Allah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, karena kita sudah mau masuk ke intinya. Zikir, secara bahasa, artinya ingat. Ingat dengan kuat, itu zikir. Ingat dengan kuat. Mengingat sesuatu dengan kuat. Sudah? Zikir artinya ingat dengan kuat. Kalau ingin kita arahkan ke hafalan, ya menghafal sesuatu dengan kuat. Ya, hifdzun itu hafal, standar hafidho yahfadhu, tapi sifatnya kepenjagaan. Karena itu hafidho asalnya itu menjaga sebetulnya. Ya, hafidho yahfadhu. Kalau sekarang kata hafidho itu dilekatkan kepada hafalan. Karena itu orang yang hafal disebut hafidh, ya, hafidh. Wa yahfad, dia sedang menghafal. Wa hafidh, dia sudah menghafal. Ya, dia seorang penghafal, hafal. Tapi kalau kita ingin jadikan hafalan itu kuat, tertanam, maka katanya dalam bahasa Arab, diksi yang dipilihnya menggunakan kata zikir. Dzakara yadhkur. Ya, sehingga dengan hafal dengan kuat itu mudah menyebutkan. Orang Arab kalau ingin katakan, coba sebutkan ini dan itu. Sebutkan rukun iman. Ya, maka orang Arab berkata, uzkur arkanal iman. Sebutkan. Kenapa menggunakan kata uzkur dari kata dzakara? Karena nggak mungkin bisa disebutkan kalau nggak ada yang tertanam dalam benak kita. Ya, nggak mungkin bisa disebutkan kalau nggak hafal. Ya, makanya hafalan itu bagian dari kunci untuk sesuatu. Dengan hafal itu mudah menyebutkan berbagai hal. Dengan hafal itu kita menjadi ingat. Dengan ingat itu terjaga. Oh iya, saya ingat nih jam 7 ini, saya ingat jam 7 ini, saya punya janji dengan si fulan. Karena hafal dan ingat terjaga, janji nggak terlewatkan. Jelas ya? Ya, justru kalau kita nggak hafal, nggak terjaga. Karena kita ingat, oh saya hafal nih, saya ingat nih. Ya, jam 12 nanti, lewat 5, itu zuhur. Karena ingat, karena hafal, kita bisa siap-siap sebelum waktunya. Karena itu mengingat sesuatu dengan kuat itu begitu penting. Kenapa? Karena dengan mengingat dengan kuat itu, pertama kita mampu menyebutkan, menghadirkan segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan konteks dan keadaannya. Menghafal, mengingat dengan kuat itu membantu kita untuk menjaga aktivitas yang telah kita rencanakan. Menghafal, mengingat sesuatu dengan kuat itu mengoneksikan, menyambungkan apa yang ingin kita lakukan dengan rencana-rencana yang telah kita siapkan. Kita janji dengan si fulan, terkoneksi janji itu lewat ingatan kita. Karena itu mengingat sesuatu dengan kuat, sekali lagi, turunan derivasi katanya dari kata dzakara. Yadhkur, udhkur, dzikran, sifat keadaannya. Karena itu di Al-Quran, menghafal Al-Quran itu menggunakan kata zikir. Zikir. Ya, seakan Allah memberikan kesan kalau mau ngafal, yang kuat menghafalnya. Karena itu cari formulasi untuk menguatkannya. Ya, sekarang ada murajaah, gitu kan? Mengulang, ada tasmi' dan sebagainya. Sebetulnya untuk memenuhi sifat zikir ini. Itu ada di Quran surah ke-54, Al-Qamar. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal mim muddakir. Ya, dan demi keagunganku kata Allah, aku telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, zikir, untuk dihafalkan dengan kuat, nih hafalan yang kuat, ingatan yang kuat. Ya, karena itu anak kecil mudah. Saking kuatnya kan, Quran itu unik loh, karena sudah ada jaminan dari Allah. Saking kuatnya, Anda bisa menjawab cepat sepersekian detik. Ya, coba jawab ya. Saya ingin tanyakan sesuatu. Coba jawab oleh Anda semua. Walaupun lisannya, suaranya yang terdengar oleh Anda saja. Jawab ya. Coba bacakan awal surat Al-Ikhlas. Tuh, langsung. Qul huwallahu ahad. Cepat ya. Anda jangan lihat qul huwallahnya. Itu kan qul huwallahu Ustaz. Yang lain belum tentu. Enggak, karena Anda hafal. Ya kan? Dan begitu Anda menghafal dengan kuat, mudah untuk dikeluarkan. Dibaca dalam sholat, diulang, dan sebagainya. Itu menggunakan kata zikir. Dan ingat, hafalan itu karena zikir fungsinya bukan sekedar menjadikan itu, maaf sekali, tertanam dengan kuat. Tapi fungsi zikir itu muncul tadi untuk mengingatkan, mengoneksikan Anda dengan makna ayat-ayat itu. Jadi kalau ingat dengan ayat yang kita hafalkan, ayat itu akan jadi Anda. Jadi penghafal Quran yang bagus itu ya, ketika dia hafal Qurannya, maka ayat-ayat yang telah tertanam kuat itu berfungsi sebagai zikir, mengingatkan dia. Ya, misal, ya, ada provokasi supaya lisannya berkata yang kotor. Maka ayat itu akan tampil, memberikan cahaya melalui dorongan iman ke lisannya.
Ayatnya langsung akan mengingatkan, la yaghurrannakum min qaum, jangan mencela ya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ikut-ikutan bikin gosip ya. Jangan bikin hoax ya. Ketika ada pandangan ingin melihat tuh, ayatnya akan berfungsi sebagai penjaga, pengingat. Wa qul lil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim, ya kan? Palingkan pandangan dari yang tidak baik. Maka itu yang dimaksudkan menghafal Quran. Kenapa menggunakan kalimat zikir? Karena ketika ingatan tertanam dengan kuat dalam diri kita, maka ayat itu akan mengoneksikan kita dengan makna ayat-ayat tadi, sehingga menjaga kita dalam bersikap, dalam berperilaku. Itu zikir. Dari ingatan yang kuat, yang fungsinya menghadirkan setiap apa yang kita butuhkan, mengoneksikan kita dengan rencana-rencana yang telah kita siapkan, sekaligus menjaga kita dalam berkehidupan, berdasarkan apa yang telah kita hadirkan dalam kekuatan ingatan tadi. Nah, sekarang, zikrullah secara bahasa. Kita masih bicara tentang etimologi secara bahasa. Kalau kita sambungkan makna ini, kita sandarkan kepada Allah. Mudhaf ilaih. Zikrullah. Dari kata adzikru, kalau ingin disandarkan maka hilangkan alif lamnya. Ya. Ini kan berdiri sendiri, kita sandarkan jadi begini. Ke sini jadi begini. Zikrullah. Jadi kalau ingin menyandarkan satu kalimat, alif lamnya dibuang. Kaidah awalnya begitu umumnya. Ya. Kecuali kalau alif lamnya nggak difungsikan, itu boleh dilakukan. Tapi umumnya alif lam dibuang jadi begini. Zikrullah. Kita satukan maknanya. Artinya apa? Zikir mengingat sesuatu dengan kuat. Disambungkan dengan Allah. Nama bagi satu-satunya yang dipertuhankan, disembah tanpa keterbatasan, ya mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan segala hal yang sangat luar biasa, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa dibayangkan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Perhatikan, mengingat dengan kuat, menanamkan dengan kuat, sehingga melahirkan penjagaan, konektivitas, dan sebagainya. Jadi secara bahasa, zikrullah itu secara bahasa mengingat Allah. Mengingat Allah dengan kuat. Saya ulang ya, mengingat Allah dengan kuat. Saking kuatnya ingat Allah, maka setiap langkah, gerak, perilaku yang akan dia kerjakan, terkoneksikan dengan Allah. Ya. Karena zikir tadi maknanya kan apa? Bukan sekedar ingat kan, tapi ada makna konektivitas, makna penjagaan. Karena ingat Allah, maka terjaga semua perilakunya. Ya, mau bergibah, ingat Allah. Karena ingat, nggak jadi gibahnya. Mau melangkah kepada maksiat, diajak nih ke tempat maksiat, ingat Allah. Karena ingat, nggak jadi. Ini Jumat nih, habis Jumatan mau keluar, mau tertukar sandal, nggak jadi. Karena ingat Allah. Mau nambahkan angka di pekerjaan, nggak jadi. Karena ingat Allah. Ini zikrullah. Jadi yang dimaksud dengan zikrullah itu bukan sekedar ingat. Ya ingat tidak. Ya, tapi bagaimana menjadikan ingatan itu tertanam dalam jiwa sehingga menjaga perilaku kita. Ya, kalau sudah terkoneksikan dengan baik, maka apa dampak yang kita dapatkan? Maka Allah memberikan feedback kan? Kita ingat Allah, mengingat dengan kuat, tanamkan dalam diri kita, sedangkan sumber kehidupannya Allah berikan adanya di qalbu. Kembali lagi ke sini. Nafas, roh. Yas'alunaka 'anir roh. Perhatikan, semua kalimatnya memiliki konektivitas satu dengan yang lainnya. Yas'alunaka 'anir roh, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 85. Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir roh, ya? Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang hakikat roh. Qulir roho min amri rabbi, pakai rabb lagi. Tuh. Pakai rabb. Qulir roho min amri rabbi wa ma utitum minal ilmu illa qalila. Perhatikan baik-baik. Katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, viralkan, infokan, roh itu, sumber kehidupan itu bersumber dari Allah. Sini. Urusan Rabbku. Dan ketika menyebutkan ya sumbernya, pengetahuannya, segalanya, Allah menggunakan diksi ini, Rabb. Perhatikan. Roh ketika masuk ke dalam fisik, di pertemuan video pertama kita, maka berubah menjadi nafas namanya. Karena dengan roh muncul sumber kehidupan. Masuk kepada fisik, roh sumber kehidupan, begitu masuk ke dalam fisik berkehidupan, mulai bernafas. Karena itu berubah menjadi nafas namanya. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia mulai bisa bernafas. Ya, ada sumber kehidupannya. Boleh bercampur dengan fisik. Ya kan? Baik. Nah, ketika masuk menjadi nafas sempurna, muncul iman. Lewat jiwa takwa. Saat bersamaan ada katalis namanya fujur. Kembali kita ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha. 8-nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang sempurna penciptaannya. Kapan sempurna? Ketika roh masuk ke dalam fisik. Gimana prosesnya? Balik lagi Quran surah 15 ayat 28 sampai 29 itu. Wa idh qala rabb lagi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, roh masuk sawaituhu, sawa masuk kepada fisik,
Sempurna jadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kalimatnya sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Taqwa di sini. Awas nih, ini agak tinggi nih, ngajinya agak tinggi. Jadi kita butuh fokus yang betul-betul. Ya. Perhatikan. Takwa sudah masuk, roh sudah masuk, jadi nafas. Terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Apa hubungan dengan zikrullah? Tadi ke sini. Zikir yang baik akan menjadikan kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Sedangkan kata zikir ini, zikrullah ini disebutkan hubungannya dengan qalbu, qulub. Qalbu tempatnya nafas, nafas bawaan roh, adanya di takwa, nyambung semua ayatnya. Ya? Nyambung semua. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Rabb lagi. Rabb bukan sekedar nama, tapi menurunkan sifat-sifat feedback bawaan rububiyah. Tadi saya ingin teruskan ke sini. Begitu Anda zikrullahnya kuat, nyambung ke Allah, koneksinya, apa yang didapatkan dari Allah? Ini. Allah menggunakan kata Rabb untuk menunjukkan sifat rububiyahnya yang memberikan perawatan, pemenuhan kebutuhan, perhatian, menyembuhkan ketika sakit, memaafkan ketika salah, menampakkan tanda-tanda keagungan di semesta. Jadi Anda kalau sudah zikrullah, lihat apa saja ingat Allah. Karena makna rububiyah itu menempatkan semua tanda-tanda di alam ini, kumpulan tandanya disebut ayat, kumpulannya disebut dengan alam. Alam itu kan tanda, seperti pernah saya jelaskan. Semua alam disebut alamin. Ketika Allah menyebutkan kata alamin pun, menyebutkan lagi Rabbnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin jam'ul jama' dari kata alam. Alam itu kumpulan dari ayat. Ya, ayat itu tanda yang mendekatkan kepada Allah. Maka Allah tempatkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehingga saat baca Quran, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Allah tempatkan tanda-tanda ayat di semesta. Ada NASA yang menemukan, ilmuwan yang menemukan. Tanda-tanda ditempatkan oleh Allah. Di udara, di daratan, di lautan. Semakin menyelam, mendapatkan keragaman. Siapa yang mampu mencipta ini? Allah. Ya kan? Anda dapatkan belah buah, kok ada tulisan Allah. Lihat awan, ada tulisan Allah. Saking orang nggak taunya cara meriset, Allah tunjukkan langsung lafaznya. Ya. Kalau punya ilmu, kita dapatkan semua ini. Tempatkan alam, jamaknya alamin. Alam hewan ada tanda kebesaran Allah. Apala yang dhuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Di dalam tumbuhan ada tanda kebesaran Allah. Wa inaba wa qadba, wa zaituna wa nakhla. Di zaitun, di kurma, ya, di hewan-hewan, di lebah, di semut, di macam-macam. Allah tunjukkan sampai ada surah-surahnya, surah semut, An-Naml, surah sapi betina, Al-Baqarah, ya kan? Surah lebah, An-Nahl. Untuk menunjukkan tanda. Ya, ini di alam hewan ada, alam tumbuhan ada, langit, bumi ada, dikumpulkan semua. Jadi alamin. Ketika menggunakan kata alamin, Rabbnya disebut lagi, Rabbil alamin. Karena dalam Rabb ada sifat rububiyah. Nah, orang-orang yang benar-benar konektivitasnya kuat kepada Allah, maka melihat apapun dia ingat. Ya, karena itu langsung disimpulkan di dua ayat. Quran surah ketiga, Al-Imran, ayat 190 dan 191. Quran surah ketiga, ayat 190 sampai 191. Perhatikan baik-baik. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Siapa ulul albab dan bagaimana bisa menjadi ulul albab? Ayat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allah. Dzikrullah. Konsisten, menggunakan anita pakai ya dan jamak bentuknya menggunakan waw dan nun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau sudah zikrullah, lihat apapun ingat Allah. Lihat langit terkoneksi, lihat bumi terkoneksi. Pada puncaknya apa? Karena sudah merasakan kedekatan dengan Allah, semua akses terbuka. Ketenangan, kenyamanan, kebaikan, dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan. Pembuka ma'rifatullah ini, untuk mendapatkan feedback ke sini, ternyata kuncinya zikrullah. Dapatnya, tatma'innul qulub. Aksesnya, tadi ayat yang saya sampaikan. Sekarang tinggal caranya. Untuk mendapatkan cara itu, pengertiannya harus dirubah dari pengertian bahasa, etimologi, ke pengertian istilah, terminologi. Ya. Ini istilah zikrullah ini, dalam istilah syariat Islam, dalam Islam, apa yang dimaksudkannya? Jadi kan kalau kita ngaji sesuatu, belajar kan suka ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Dalam istilah apa itu dimaksudkan? Kata bisa masih netral secara bahasa. Dalam istilah apa mau dipahami? Bisa itu bisa mampu, bisa racun. Dalam istilah apa mau dipahaminya? Kalau dalam istilah kebahasaan umumnya, oh ini dapat. Kalau dalam istilah ilmu kehewanan, pengobatan misalnya bisa itu racun. Dalam istilah apa? Kita harus sepakat dulu dengan kesepakatan ini, dibatasilah sebuah makna supaya tidak melebar. Nah, zikrullah dalam istilah Islam. Kalau sudah Islam, maka harus mengacu kepada sumbernya ke sini, Al-Quran dan Hadis.
Nggak boleh setiap orang punya pandangan-pandangan sendiri. Sudah ada pakemnya sendiri. Ini, mengatakan Islam, ini sumbernya. Nanti bisa dilacak lewat keterangan ulama dan seterusnya, tetap rujukannya akan ke sini, puncaknya. Baik, sekarang secara terminologi, dengan melacak di Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui makna zikrullah dalam pandangan Islam, kita temukan. Ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan segala pengertian yang mengarah kepada zikrullah, kecuali kepada satu hal saja. Apa itu? Zikrullah itu adalah segala aktivitas, kegiatan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kegiatan, aktivitas yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan. Jadi saya ngasih pembukaan sampai 1 jam lebih ya untuk menemukan makna ini nih. Saya ulang ya, zikrullah, segala aktivitas, kegiatan yang mampu mengingatkan dengan kuat, ya, mengingatkan kita dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena ini segala aktivitas, kegiatan yang mampu mengingatkan, mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang tanyakan lagi, kegiatannya apa? Aktivitasnya apa? Karena kita batasi pengertian zikrullah dari Islam dan sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, maka sekarang kita harus lacak kegiatan apa saja, aktivitas apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan kegiatan-kegiatan dimaksud akan menghubungkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara cepatnya, ayo cepat cari, temukan derivasi kata-kata zikrullah, zikir dalam Al-Quran yang bersanding erat dengan aktivitas, dengan kegiatan. Itulah yang dimaksudkan dengan zikrullah yang sesungguhnya. Yuk, kita turunkan. 1. Mana nulisnya nih? Sini aja ya. Nah, sekarang antum ngapus sebelah sana. Saya nulis sebelah sini supaya ada nanti konektivitas di sana. Ya. Baik, lihat teman-teman sekalian. Nah, yang di Zoom nggak bisa ngapus, biarin Ustaz Fadil yang ngapus di sini. Kalau antum Zoom ngapus, keluar dulu. Waduh, saya repot nih. Kok bisa keluar dari dari layar? 1, ini. Pelan-pelan ya. Kita akan mengeluarkan segala kegiatan, aktivitas yang disebut zikir dalam Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan itu zikir. Cara berpikirnya, zikrullah adalah segala aktivitas, kegiatan yang mampu mengingatkan kita dengan kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumbernya dalam Islam harus dilacak di Al-Quran, di hadis, maka kita harus langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, karena ini semua kegiatan yang mengingatkan kami dengan Engkau, ya kan? Maka mohon tunjukkan kepada kami apa saja kegiatan-kegiatan, aktivitas dimaksud, seperti apa kita zikrullah. Ya, supaya feedbacknya mendapatkan ketenangan hati, kedamaian jiwa, solusi, dan sebagainya. Baik, mari kita lacak satu Quran, surah ada 20, Thaha, ayat 14. 2. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Sudah? 3. Quran surah 7 ayat 205. Sudah? Ya, sementara ini dulu ya. Karena waktu kita terbatas, saya beri contoh ini dulu. 3 dulu saja. 1. Quran surah 20, Thaha, ayat 14. 2. Quran surah 4, An-Nisa ayat 103. 3. Quran surah 7, Al-A'raf ayat 205. Pelan-pelan ya. Fokus baik-baik ya. Mohon izin ini agak dalam kajiannya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan supaya saya bisa menyampaikan semudah mungkin yang bisa dipahami ya. Yuk kita mulai. Fokus ke sini. Nah, ini saya berikan garis saja. Ini ma'rifatullah begini. Jalurnya tatma'innul qulub. Qulub. Ini zikrullah. Ya, cara memahaminya kalau ini kita kotakin ke sini. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan tatmainnul qulub ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah akses kepada diri kita, semua akses kehidupan itu menjadi lebih mudah. Ya, saya turunkan dulu ya, ini ya, teman-teman sekalian.
Tatmainnul qulub menghasilkan tumanina. Nah, ya kan? Dari sini kemudian ada takwa, meningkat ketakwaan. Takwa sumbernya dari iman. Ya. Dah? Ini tadi kita temukan di sini teman-teman sekalian, untuk zikrullah, segala amalan, kegiatan, aktivitas yang menjadikan kita terkoneksi dengan Allah secara kuat. Tadi Quran surah ke-20 ayat 14 contohnya. Quran surah ke-4 ayat 103. Quran surah ke-7 ayat 205. Ini saya contohkan begini dulu supaya mudah. Nanti yang didapatkannya ke sini. Ini formulasinya. Ya, ini kalau mau zikrullah, zikir kepada Allah yang sesungguhnya, ini yang sejatinya. Ya, yang benarnya yang ini. Ya, Quran surah 20 ayat 14, langsung dibuka. Innani anallah. Ada? La ilaha illa ana fa'budni. Ayatnya dibuka dengan langsung kalimat tauhid. Ya, untuk mengenalkan Allah secara cepat. Ini puncak zikrullah yang paling tinggi itu ini, ayat ini. Puncak zikrullah yang paling tinggi ayat ini. Ya, karena langsung menyatukan semua bacaan dengan amalan sekaligus. Puncaknya di sini. Innani anallah. Sungguh aku tegaskan, akulah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan wajib disembah kecuali aku, kata Allah. Jadi cuma didapatkan di Al-Quran. Ya, pernyataan sejati langsung dari Tuhan Sang Pencipta yang berfirman. Tuhannya langsung mengatakan, saya Allah, yang nggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Cara zikrullah, karena di sini kan mengenalkan tentang Allah. Kita ingin mengonektivitaskan diri kita dengan Allah, mengoneksikan sehingga tersambung, terjaga diri kita kuat. Perhatikan kalimatnya. Wa aqimis salata, dan tunaikan salat li dzikri. Kalimat dzikir disebutkan. Maka kita temukan zikrullah yang pertama, salat. Dah. Udah? Baik-baik, lihat, fokus baik-baik. Innani anallah, Allah berfirman, ya, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata, dan tunaikan salat li dzikri. Ya, sebagai zikir kepadaku, karena yang bicara Allah, ya, maka menggunakan kata ganti karena langsung Allah menyampaikan li kepadaku, li dzikri. Wa aqimis salata li dzikri. Ini. Li dzikri. Ini ya-nya mutakallim nih, dhamirnya kembali kepada Allah. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Ku di situ siapa? Allah, karena Allah yang berfirman. Ya, innani ana, kata Allah, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, innani anallah, ya, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dzikrullah. Itu kalimat langsung yang menyebutkan dzikrullah itu dikonfirmasi salat. Ini puncak tertinggi salat itu, puncak tertinggi. Karena menghimpun semua jenis zikir dalam salat. Istighfar ada dalam salat. Kalimat tauhid ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dalam salat? Ada. Istighfar ada? Ada. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Dengan tasbih ditutup dengan istighfar. Apalagi misalnya, ya, dalam iftitah bahkan sudah muncul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama anta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini puncaknya, satu salat. Ya, saya sebutkan dulu ya, nanti baru saya terangkan maknanya. Pelan-pelan. Lihat sini. Pelan-pelan, satu. Dalam salat, ketika kita berpindah gerakan, ya, dari mulai kita berdiri, kemudian ruku, ya, dalam ruku, kemudian kita bangkit i'tidal. Pertanyaan yang pertama saya, apakah saat sholat, baru sholat saja, kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita? Harusnya iya. Iya. Kenapa? Karena fungsi zikir itu tatmainnul qulub. Lihat baik-baik. Zikir, zikrullah, sama dengan tatmainnul qulub. Sholat harusnya membawa ketenangan. Jadi kalau Anda, ya, ingin mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, punya masalah apapun, itu sebetulnya solusinya sederhana. Ambil wudhu, Anda sholat. Dengan sholat itu minimal dapat ketenangan. Walaupun solusi belum datang seketika, tapi hati itu akan lebih tentram. Jangankan sholatnya, tempat kita sholat aja, baru datang ke situ, suasana hati sudah beda. Karena tempat itu menampung aktivitas yang bernuansa zikrullah. Hadir zikir di dalamnya. Makanya Anda masuk masjid, masuk musola, beda dengan tempat biasa. Bahkan beda dengan masuk rumah sendiri. Anda masuk rumah sendiri tenang, tapi ketenangannya akan dilebihi. Dilebihi oleh apa? Oleh tempat-tempat yang menghadirkan sifat zikrullah. Masjid tempat sholat, di dalamnya ada zikrullah. Begitu Anda masuk masjid, ketenangannya beda. Apalagi ketika menunaikan sholat. Nah, ketenangan yang didapatkan dalam sholat itu, bukankah namanya tumaninah? Lihat sini. Untuk mengoneksikan dengan ini, tatmainnul qulub.
Pernah nggak dengar istilah ini? Ruku sampai tumakninah dalam ruku. Sujud sampai tumakninah dalam sujud. Itu kan bahasa hadisnya, hatta tatma'inna fi ruku'. Hatta tatma'inna fi sujud. Sampai kamu merasakan ketenangan dalam ruku. Yang tenang itu bukan rukunya, bukan dengkulnya, bukan tangannya. Yang tenang itu qalbunya. Ya, pelan-pelan. Nah, tinggal bagaimana prakteknya supaya sholatnya bisa tumakninah. Bagaimana bacaannya, nanti itu fikih. Ya, perannya fikih. Nanti kita saat masuk ke fikih, kita akan belajar itu. Cuma kalau orang sholatnya betul, sholatnya bagus, ada tumakninah dalam dirinya. Ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian, enak, tentram, nyaman. Dan yang paling dahsyat, bukankah sholat bagian dari takwa? Ya kan? Dan bukankah sholat pancaran dari iman? Kita satukan keduanya. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, takwa. Pancaran imannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukankah saat kita sholat kita menyembah Allah? Ya, walaupun tak terlihat kita yakini itu iman namanya. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Lihat korelasinya. Tumaninah kita temukan, takwa kita temukan, iman kita temukan. Amalan pertama sholat, puncak dari semua zikir. Zikrullah. Ketika sholatnya benar, bukankah sholat itu disebut dengan sholat? Karena saat yang bersamaan terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan sholat itu seakar dengan kata silah, as-shalah. Jadi seakar dengan kata silah. Ini akarnya sama. Ya, kata dasarnya wasala, yasilu wusulan, wasilatan. Ini. Silah itu kan sesuatu yang terhubung dengan kuat, dengan erat. Silaturahim. Kasih sayang yang terhubung dengan kumpul, kita saling menyapa, ya berkenalan dengan baik, terhubung, hubungan yang kuat, yang tidak dipisahkan oleh sekat-sekat tertentu. Jadi kalaupun sudah pulang ke rumah masih ingat, masih nyapa, masih mendoakan, itu silah. Ibadah yang melatih kita terhubung kuat dengan Allah sehingga ingat kemanapun. Ya, saat kita beraktivitas pasca sholat itu disebut dengan sholat. Ibadah yang melatih kita supaya terkoneksi kuat dengan Allah disebut dengan sholat namanya. Ya, jadi puncak sholat dengan zikrullah itu puncaknya ingat kepada Allah. Dilatih lewat ini. Ya, ini 1, 2, 3. Kalau sudah terhubung, feedback apa yang didapatkan? Semua jenis-jenis yang terhubung dengan ini, kalau sudah terhubung kuat, nah hubungan yang kuat ini ya ke sini, ma'rifatullah. Yang tadi saya terangkan. Oh, ini agak dalam ya. Diminta sholat, bagian dari zikrullah. Dalam sholat ada tumakninah. Sholat pancaran takwa. Takwa dari iman. Ketika kita sholat dari namanya aja, ibadah yang melatih kita untuk terhubung dengan Allah. Supaya terkoneksi, meningkat hubungan dengan baik. Gini, munculnya ma'rifat. Jadi kalau mau ma'rifat, latihan pertama kalinya, ya sholat. Sholat. Jadi kalau ada orang latihan ma'rifat, tapi nggak sholat, itu nggak ma'rifat namanya. Jadi ma'rifat itu nggak harus aneh-aneh gitu. Datang ke gunung, pergi ke bukit, diam di situ, sekian, tapi nggak sholat, itu bukan ma'rifat. Karena puncak tertinggi dari ma'rifat itu ya sholat. Makanya ketika Nabi diundang untuk ma'rifat, Isra dan Mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu kan ma'rifat, puncak tertinggi ya. Nabi menghadap kepada Allah. Dapat perintahnya apa? Sholat. Coba lihat, sholat, bukan yang lain. Ini puncak tertingginya. Karena itu dasar standar pertama untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengoneksikan kita kepada Allah sehingga dapat ma'rifat, itu sholat. Sekali lagi kalau Anda bertemu dengan sosok-sosok misalnya, ya tujuan ma'rifat itu bukan aneh-aneh, bukan duniawi. Supaya bisa membaca pikiran orang, supaya bisa terbang begini. Tidak, bukan. Ya, kemuliaan-kemuliaan itu akan melekat ketika Allah berikan sesuatu hal yang sesuai dengan dasar kebutuhan-kebutuhan. Tapi kalau dia nggak sholat, bukan ma'rifat namanya. Dasar pertama ini. Karena itu Nabi pun sholat. Karena itu Nabi ma'rifat terhadap Allah, mengenal dengan baik. Sahabat sholat dan berlatih dengan baik. Apa pancaran yang didapatkan lewat sholat ini? Ketika kita sudah melatih lewat sholat dengan baik, dari pancaran takwa, pancaran iman, mendapatkan tumakninah. Feedbacknya apa dari sini? Karena ada dua sisi. Karena Allah punya sifat Rabb. Tadi yang saya tuliskan, Rabb. Ini. Karena gambaran dari orang yang ma'rifat kepada Allah, kenal Allah, tahu hukum Allah, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, maka Allah berikan dengan pendampingan, gambaran, ketaatan, kedekatan, dan sebagainya dari sifat rububiyah. Maka ketika orang sholat dengan benar, apa yang Allah berikan kepadanya? Allah akan berikan sesuai dengan pancaran iman dan takwanya. Ini. Maka turunlah ayat Quran, surah ke-65, akhir ayat kedua sampai 3. Ya kan? Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Gini, lihat formulasinya, ini mahal sekali nih materi ini. Subuh ini mahal sekali. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Takwa itu sopatnya dari iman. Iman tempatnya di kolbu. Kolbu bawaannya tumakninah. Amalannya apa? Zikrullah. Pertamanya sholat. Paling gampangnya meningkatkan takwa lewat sholat. Karena itu sholat disandingkan dalam Al-Quran dengan takwa dan iman. Siapa yang bisa meningkatkan takwa? Ya ja'allahu makhraja. Diberikan solusi.
Perhatikan, ini agak dalam materinya. Dari setiap persoalan yang meneranya, apapun yang dia hadapi, persoalan kehidupan, kalau takwanya meningkat, kata Allah, ya, takwanya meningkat, maka aku berikan feedbacknya kepadanya untuk memudahkan. Jadi sebetulnya kita sholat itu untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbil Alamin. Dampaknya ke kita lagi. Siapa yang meningkatkan takwa, Allah berikan solusi dalam setiap masalah kehidupan yang dialami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari sisi yang tidak dia duga, rizki tanpa batas. Yaj'al lahu min amrihi yusra, diringankan, dimudahkan segala urusan, segala perkaranya. Rumusnya apa? Dengan meningkatkan takwa. Amalan takwa pertama ada di mana? Zikrullah. Amalan zikrullah puncak pertama ada di mana? Salat. Jadi kalau kita kait-kaitkan, nyambung semua. Kalau orang rajin zikrullah dengan salat amalan pertama kali, maka dampaknya tatmainnul qulub. Kalau qalbunya tumakninah, maka dia dapatkan peningkatan takwa, pancaran cahaya iman yang kuat. Maka dari sini semua dia dapatkan ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, turun perlindungan Allah, semuanya diberikan. Nah, jadi kalau sekarang Anda ingin dapat ma'rifat yang tinggi, ya salatnya jaga. Makanya ayat-ayat tentang salat itu ketat sekali supaya kita ma'rifat terhadap Allah. Nggak bisa berdiri, lakukan dengan duduk. Nggak bisa duduk, lakukan dengan berbaring. Berbaring sulit, berikan dengan isyarat. Isyarat sulit dengan kedipan. Nggak bisa berkedip, ya disolatkan. Semuanya pas. Sampai akhirnya. Ya, sampai akhirnya. Nah, jadi kalau kita mau turunkan lagi, nanti di fikih kita ngaji lebih detail. Kalau mau diturunkan lagi, ini kalau mau makin banyak nih, ini kan baru standar nih. Standar. Makanya yang standar itu diberikan 5. Dulu-dulu masih lebih banyak. Zaman umat Nabi Musa lebih banyak. Nabi Isa lebih banyak. Kita karena nabinya termulia, ya, Nabi termulia, Nabi paling utama, dan kita Masya Allah umat Nabi Muhammad itu nggak lihat nabinya masih beriman. Ya, umat-umat yang dulu lihat nabinya dikejar-kejar. Ya, umat sekarang nggak lihat nabinya masih beriman, masih mau salat. Makanya Allah berikan kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan. 5 kali 5 waktu itu yang pokok. 5 waktu itu. Makanya dari panggilannya pun, kalau kita gabungkan semua kedamaian, ketentraman yang pernah saya sampaikan itu satu kata aja, falah. Success and happiness. Satu kata ini. Sukses dan bahagia. Coba panggilan sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baliknya ke sini lagi. Tuh. Nah, semakin meningkat takwanya, kan kata Allah tuh wa may yattaqi, pakai fi'il mudhari. Yattaqi. Ini kontinuitas. Selalu kalau dibaca Al-Qur'an, baca hadis, ada satu huruf di antara anita, ini hamzah, nun, ya, ta, maka maknanya progresif, continue terus. Terus yattaqi yang terus meningkatkan. Siapa yang terus meningkatkan? Nah, kalau kita teruskan ke amalan pertama, ini sholat, yang meningkatkan zikrullahnya, meningkatkan takwanya, untuk menguatkan imannya. Ini sholat, dia tingkatkan sholatnya. Bisa kualitas, bisa kuantitas. Kalau kualitas, lebih khusyuk lagi, paham apa yang dibaca, mengerti apa yang diutarakan, paham apa yang dilakukan, dengan memahami apa yang kita kerjakan itu, maka bertambah kehusyuan, itu meningkat kualitas. Meningkat kuantitas, jumlah dari yang fardu, tambah dengan nafilah, yang sunnah. Ya, contoh apa misalnya? Ya, selain yang 5 waktu, yang pokok, untuk mengoneksikan kita dengan Allah. Ya, ada angkanya tuh. Ya, jadi kalau kita ingin menghubungi Allah lewat sholat, kan sholat kan mengoneksikan, menghubungi Allah. Saya kasih tahu nomornya yang belum tahu. 24434. 24434. Ini hotline-nya. Ya, hotline. Sehari semalam 24 jam. 24434. Wajib. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Dah? Ya, kalau mau tambah lagi, setiap saat Anda bisa hadirkan. Nih. Dan nanti ini nambah lagi, kan persamaannya begini. Ini semakin kuat juga. Ini semakin kuat, ini kuat juga. Ya, ini semua sudah saling tersinergikan. Kan ini persamaannya begini. Ya. Ini kalau yang ininya kuat, ini ikut kuat, sama semua. F1 sama dengan F2, gayanya kan begitu. Ya, A sama dengan B sama dengan C. Kalau ini naik semua. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin naikkan ini, sholatnya kita naikkan nih. Kualitas tadi sudah, sekarang kuantitas. Tambah yang fardu dengan yang sunnah. Ya, dengan yang nafilah, bukan meningkatkan jumlah yang fardu. Ingat, ada rumus, ya, ada fikihnya. Karena itu nanti kita ngaji fikih supaya nggak salah. Saya ingin meningkatkan kuantitas sholat saya, supaya itu makninahnya meningkat, ma'rifatnya meningkat. Maka dia naikkan subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Bukan begitu caranya. Ya? Caranya dia harus belajar fikih. Maka kalau meningkatkan kuantitas artinya menambah dari yang fardu. Fardu ditambah jadi sunnah. Nafilah, hukumnya sunnah. Kalau Anda tingkatkan di sini, sholat Anda tingkatkan dengan sunnah, maka ini akan naik. Ketakwaan akan meningkat. Ya, karena itu orang yang semakin meningkatkan sholatnya dari fardu rajin sunnah. Demi Allah saya katakan, ini pasti menguat imannya.
Sampai Anda merasakan halawatul iman, kenikmatan iman. Ya, menjadikan Allah cinta pertama Anda, Rasul cinta pertama Anda. Apa keadaan yang tampaknya? Nanti akan ada keadaan, bahkan saat tertinggal sholat sunnah pun Anda bisa gelisah. Yang tadinya fardu terlambat biasa-biasa, zuhur terlambat biasa-biasa, sekarang ketinggalan 4 rakaat sebelum zuhur, sudah gelisah. Bisa ngerjain 2 rakaat, gak bisa 4, sudah nggak tenang. Ya Allah, kok bisa 2 hari ini ya, biasanya 4. Begitu. Nah, itu peningkatan ini. Peningkatan ini. Dan ini pun akan bertambah. Ya, saya beri contoh misalnya. Malam itu cuma 4 tuh, Isya. Karena ini kan pembuka maghrib itu pembuka malam, maghrib, ghurub, selesai. Malamnya Isya, Isya itu 4. Anda mau tambah dari 4 kan yang fardu, yang pokok. Ya, di mana-mana kalau pokoknya ditambah lembur kan? Ya kan? Ya, tambahan sunnah kan? Anda mau tambah yang wajib jadi sunnah, salat malam, qiyamul lail. Yang paling populer, paling viral, tahajud. Sekarang Anda tambah dengan tahajud. Ini yang Anda tambahkan, plus tahajud. Begitu Anda tambah tahajud, ini naik. Jangan dikira ini nggak naik, ini naik. Ya, pancaran keimanan, ketakwaan, jadi otomatis Anda bisa bangun malam-malam, jadi alarm tersendiri. Terus, ini pancaran iman tuh. Terus, apa yang didapatkan di sini? Itu langsung turun ayat, Quran surah ke-17. Al-Isra. Ayat 79 sampai 81. 78-nya kan yang standar, yang pokok. Begitu ditambah 79. 78-nya yang pokok. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Pokok. Ayat 78. 79, wa minal laili. Dari sebagian malam. Enggak semuanya. Anda mau tambah dikit aja. Dari sebagian malam bangun. Jam 2, setengah 2, dan seterusnya. Anda bangun tuh ya. Apa yang terjadi? Fatahajjad bih. Anda tunaikan tahajud. Nafilatan laka. Nafilah hukumnya sunnah. Bukan yang pokok. Tapi apa yang Anda dapatkan? Lihat feedbacknya di sini. Tambahan dari sini. Asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka. Rabb lagi tuh. Lihat. Selalu terbawa. Asa ayyab'atsaka rabbuka. Ini balik lagi ke sini. Bicara tentang roh ke Rabb. Penjagaan tanda di alam. Pakai Rabb. Tuh kan? Kemudian juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Pakai ini. Feedback dari ini pun pakai Rabb juga. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu. Allah akan angkat derajat Anda. Ditempatkan di posisi yang terbaik. Jadi kalau Anda beraktivitas dunia dan sebagainya, ya kan? Pencarian karir, jabatan, Anda nggak usah nyogok. Nggak usah korupsi, nggak usah macam-macam. Allah angkat Anda dan semua orang meyakini Anda yang terbaik. Itu, nggak main macam-macam. Jaga tahajud deh. Naik karir itu di tempat yang terbaik untuk Anda. Yang Allah kehendaki. Yang terbaik itu nggak harus misalnya kita bayangkan sesuai selera kita. Langsung jadi direktur, langsung jadi ini. Tidak. Kadang-kadang Allah tempatkan di posisi yang paling ideal. Kadang-kadang secara bertahap. Jadi orang tuh senang dengan Anda untuk ditunjukkan dulu manfaat supaya merasakan aura kebaikannya. Itu naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu maqam mahmudah. Jadi ada orang yang dapat makom saja, ada orang yang dapat maqam mahmudah atau maqam syarifah. Mahmud, terpuji, terindah, baik. Allah sendiri yang mengukuhkannya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aktivitasnya dibimbing oleh Allah. Allah langsung berikan bimbingan, kemudahan, akses. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Diberikan jalan keluar. Nih, dibimbing langsung oleh Allah. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan dilindungi langsung oleh Allah bila ada orang-orang yang ingin menjahilinya. Usil, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, macam-macam, dilindungi. Siapa orang yang paling rajin tahajud di muka bumi? Rasulullah. Sampai kaki bengkak, sampai macam-macam. Saking kecintaannya ingin terkoneksi dengan Allah. Syukurnya ada di situ. Afala akunu abdan syakura. Dan Allah langsung tunjukkan berupa contoh. Apa yang terjadi? Masih ingat ketika beliau dikepung oleh 100 pasukan khusus? Ya, 100 muda berbakat pasukan khususnya Quraisy lah. Kalau di kita pasukan paling elit lah. Mungkin Denjaka kali ya. Yang kan itu menggabungkan tuh kesatuan-kesatuan. Ada Kopassus Mawar di Angkatan Darat, kemudian ada Paskas gitu kan. Ada Kopaska, kalau Paskas di Angkatan Udara, Kopaska pasukan kataknya di Angkatan Laut, gitu kan. Nah, itu kan ada gabungan-gabungan tuh, di antaranya ada apa? Ada Denjaka. Ya, Coast Guard, ada Raider dan seterusnya. Denjaka pasukan khusus yang satunya bisa setara dengan 6 mungkin di Kopassus dan turunannya. Ya. Ah, ini 100 orang. Muhammad SAW, targetnya Muhammad. Hidup atau mati, nggak boleh keluar, kepung. Yang diilustrasikan dalam sejarah itu, nggak bisa keluar lah. Hewan itu kalaupun ada, udah terdeteksi. Terdeteksi. Oh itu, udah pedang terhunus, sudah siap. 100. Apa yang terjadi? Sudah. Allah berkehendak, ya berkehendak. Kan ayat ini salah satunya yang menetapkan tentang itu. Bagaimana Allah melindungi Rasulullah SAW. Dibikin tidur. Tidur 100 itu tidur. Bisa tidur, tapi lenggang aja keluar dengan Abu Bakar. Ya, tapi keluar. Ya, Ali bin Abi Thalib, Nabi tugaskan, dan Nabi itu ketika menugaskan sudah tahu betul. Ya, karena bimbingan wahyu kan.
Abu Bakar, ikut temani aku. Hijrah. Ali, tempat tidurku. Dan Ali nggak nolak. Anak muda, Masya Allah. Ya kan? Keluarga Nabi, ahlu bait Nabi, sekaligus menantu Nabi. Masya Allah itu. Tahu resikonya kematian. Ya, Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh. Ya, maksudnya hampir usia dengan Nabi lah bersamaan gitu. Nggak ada bahasa Ali menolak. Ali, kamu tidur di situ. Tahu resiko kematian. Apa pernah dalam sejarah ada kalimat misalnya menolak? Jangan saya Rasulullah. Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Nggak ada. Ya, Ali tidur di situ, tidur. Nggak pernah nolak, tidur. Abu Bakar, temani saya, temani, berangkat. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Nabi mendidik membangun kekuatan. Dan semua terpatri, konektivitasnya langsung. Allah. Udah. Kalaupun resikonya nyawa, macam-macam. Tapi apa yang terjadi, Allah sudah mengatur semua dan sudah menetapkan segalanya sesuai dengan kehendaknya. Alama yasha. Ya? Apa yang terjadi begitu lihat Ali ini bukan target. Tapi yang menarik, lolos. Dilindungi langsung. Miladun kesultanan nasyarak. Ya, nanti ada zikir-zikir tertentu yang bahkan dikeluarkan nanti di manaqib. Jadi kalau kita lihat ada manaqib tuh. Kalau buka kitab-kitab hadis, itu bisa dibawa tuh. Ini Imam Al-Bukhari itu jenius. Ada babnya tentang militer. Dan zikir-zikir tertentu itu yang pernah dipraktikkan Jenderal Sudirman saat gerilya dan sebagainya. Ya, ada yang di persoalan dibawa dalam dagang bisnis, ada yang dibawa dalam pengobatan, dalam macam-macam. Ada terhubung. Seperti Al-Fatihah, surat Syifa, ya, kemudian Al-Isra ayat 82, apalagi misalnya nanti ada Quran surah ke-21 ayat 83 dan seterusnya. Ya, tapi nanti ada menyertai amalannya yang terkoneksikan kepada Allah. Ini amalan pertamanya salat. Semakin meningkat salatnya, semakin naik ininya. Ya, jadi semua terkoneksi, jadi nggak aneh-aneh gitu. Ya, kalau kita mau ma'rifat, sholat dibetulin dulu. Setelah itu apa? Quran surah 4 ayat 103, dilatih lewat kalimat. Ini turun dari sini. Ini kan menggabungkan semua jenis zikir ada di sini, di puncaknya. Karena ini puncak, semua wajib mengikuti yang puncak ini. Nah, yang ini sudah turun, ya turun dari sini, tapi tetap masuk kategori zikir. Semakin dikerjakan, semakin meningkat ini. Fa'idha qadaitumus salata. Quran surah 4 ayat 103, agak cepat. Fa'idha qadaitumus salata. Maka bila anda telah tuntas mengerjakan salat, telah selesai, fadhkurullaha. Itu zikir. Maka ingatlah kepada Allah zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baik dengan berdiri. Berdiri bisa sambil jalan. Duduk. Ya, atau berbaring. Ayat ini punya dua pemaknaan. Artinya apa? Makna pertama, keberhasilan salat. Jadi orang-orang yang berhasil sholatnya, maka muncul zikrullah. Punya ingatan kuat terhadap Allah. Baik dalam badan berdiri. Berdiri itu ya setelah dia sholat, dia berdiri misalnya, dia pergi, dia ingat Allah. Kalau ingat gak mungkin tertukar sendal. Dia keluar dari masjid aja sudah tahu langkah kaki mana yang akan dilangkahkan. Dia masuk kanan, keluar kiri, gak mungkin keluar kanan kalau zikrullah. Gak mungkin tertukar sendal, apalagi sambil bawa kotak infak. Gak mungkin. Ya, dia duduk kembali ke kantor, gak mungkin salah tulis. Gak mungkin salah ucap karena sudah sholat. Nah, yang belum maksimal dalam sholatnya, belum merasakan ketenangan dalam jiwa, kan kita pribadi merasakan. Benarnya sholat itu khusyuk itu karena dalam jiwa. Dan kita sendiri merasakan, habis sholat itu kita merasakan betul, apa terkoneksi nggak, terhubung nggak dengan Allah. Kita rasakan sendiri. Atau masih hambar keadaan diri kita. Masih belum terkoneksi, masih belum ingat, masih belum terhubung. Maka latih lagi, tambah lagi. Lewat apa? Ini. Zikrullah tingkat yang kedua, kalimat thayyibah. Maka Nabi mengajarkan pasca salat. Apa di antara ajarannya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar, masuk ke zikrullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih, masuk ke zikrullah. Alhamdulillah, hamdalah. Allahu Akbar, takbir. Nih, latihan pokok dasar. Yang menyempurnakan bagian pertama. Puncaknya di sini. Ya, coba lihat. Tasbih ada dalam salat, ada subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhanallah rabbiyal azim bihamdi, tasbih. Tahmid ada? Ada. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah tahmid. Subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah tahmid sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, gabungan. Istighfar, gabungan. Tahmid ada, tasbih ada. Takbir, pembuka salat, Allahu Akbar. Intikal, pindah, Allahu Akbar. Disebut i'tidal, sami Allahu liman hamid. Ada semuanya. Cuman ketika sholat belum maksimal. Betul, Allahu Akbar. Tapi apa? Lisannya Allahu Akbar. Di kepalanya handphone Hu Akbar, proyek Hu Akbar, bisnis Hu Akbar. Tuh. Yang diingat di kepalanya itu bisnis. WA belum dibalas, status belum diupdate. Jemuran belum diangkat. Kalau itu habis sholat, kita kuatkan kembali itu. Yang belum maksimal, yang belum menghadirkan tumakninah dalam hati kita, dalam jiwa kita. Makanya setelah sholat kita berlatih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Dari istighfar tadi.
Ya, dan nanti puncak tauhid, zikir tauhid dengan kalimat thayyibat tauhid, la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, tahlil. Ini singkatan semua, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Ya, tahmid, alhamdulillah, tahmid, tahmid hamdalah Allah, alhamdulillah, tahmid, tasbih, subhanallah. Ya kan? Ini gambaran-gambarannya. Dilatih kita lewat ini. Nah, latihan itu, kalimat-kalimat ini keluar, kita ucapkan, itu zikir. Itu sampai perasaan hati kita mendapatkan ketentraman. Tumaninah ini. Ya, hatta yatma'innal qalbu, hatta tatma'innal qulub. Sampai hati merasakan ketentraman. Ada kliknya tuh. Klik, nyambung, plak gitu. Ya, sudah merasakan dalam jiwa kita tuh. Oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu konektivitasnya terasa, itu puncaknya. Nah, Nabi memberikan standar. Kurang lebih 33 itu. Standar. Ya. Itu sebetulnya bilangan standar untuk sampai merasakan kenikmatan, konektivitas dalam jiwa kita. Itu asalnya demikian. Ya, Anda kan kalau saya bacakan, ya, besok ta'lim jam 5, belum nyambung. Besok ta'lim jam 5, besok ta'lim jam 5. Saya bacakan terus sampai Anda katakan, iya Ustaz. Karena diulang-ulang udah 10 kali. Iya, besok ta'lim jam 5. Udah. Itu saya baru bacakan 5 kali. Kan? Anda sudah masuk kan? Ini 33 kali, belum nyadar juga. Butuh berapa kali lagi? Nah, hanya persoalannya, apakah cawan hati kita itu penuh dengan kotoran yang harus dibuka atau tidak? Mas, pinjam gelas, Mas, pinjam gelas. Itu ada staf saya satu yang harus begini nih. Kalau nggak begini, dia nggak nengok. Nah ini teman-teman ya. Ya. Ini kosong nih. Kosong ya. Ini saya mau masukin spidol, masuk. Masukin pena, masuk tuh. Ya, yang sepanjang bisa masuk. Semakin luas ininya, ya, semakin luas, semakin apa saja bisa masuk. Semakin luas. Saya gambarkan nih kalau bukit ini cawan hati kita. Jadi kalau ini sempit, apa aja jadi masalah? Ini sempit tuh, nggak senyum aja jadi masalah gitu. Ini kalau sempit ini nih, nggak nyapa aja jadi masalah. Kalau sempit. Tapi kalau luas, masalah besar jadi kecil. Ya, seperti saya contohkan garam kemarin. Segenggam garam kalau cawannya seperti ini ya asin. Tapi kalau luas, seluas lautan, Masya Allah ringan. Ya, jadi perintah Allah tuh ringan. Kalau cawannya luas, ringan. Diperintahkan sholat, ya sudah, sami'na wa ata'na. Subuh sholat. Zuhur sami'na wa ata'na. Asar sami'na wa ata'na. Jadi kalau sempit, subuh oke. Zuhur oke. Begitu asar, antara asar dengan zuhur masih dekat. Subuh masih sami'na wa ata'na. Zuhur sami'na wa ata'na. Asar sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami bertanya. Barusan zuhur ya Allah, kok udah asar lagi? Tuh, sempit. Tapi kalau luas, bagus. Latihan ini dengan zikrullah supaya melapangkan ini. Ya, supaya melapangkan ini dengan zikrullah. Supaya lapang, tatma'innul qulub, lapang, baik, nyaman, tenang. Nah, persoalannya Nabi melatih kita selain lewat salat tadi dengan zikrullah kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini untuk melapangkan ini. Cuman bisa klik, bisa nyambung ini, ya. Itu tergantung keadaannya. Kalau maksiatnya tipis, enggak ada naktah sauda di hadis Muslim. Ya, nggak ada dalam mata pernah masuk yang kotor-kotor. Jadi nutup. Kadang-kadang nutupnya apa? Nutupnya ringan. Ya, misalnya nutupnya pakai kain tuh, masih ringan, masih bisa masuk. Tapi kalau sudah begini, teman-teman, nih, ya, ini udah keras nih. Jadi nggak bisa sekali subhanallah, nggak bisa langsung masuk. Subhanallah 2 kali, paling minimal 33 kali sampai terurai ini. Baru ada koneksi lagi. Ya, kadang-kadang ada orang yang sudah begini, terputar rapat begini tuh. Terus tobat dulu. Makanya guru-guru kita itu Masya Allah alim. Ya, kami punya guru-guru masyayikh itu Masya Allah berikan firasatul mu'min haqqa. Ya, firasat orang beriman itu feelingnya nyata gitu, kuat. Ya, itu bisa ada orang-orang tertentu yang di zaman-zaman dulu sahabat misalnya, zaman tabi'in, orang datang konsultasi dia ketahuan. Ya, ada orang bertanya, pertanyaan yang serupa, tapi jawaban bisa beda. 2 orang kasus yang sama. Ya. Halil qatili min taubah. Ya, apakah bagi pembunuh itu ada taubat? Tegas dijawab, nggak ada. Langsung pergi lagi. Kesal orang itu. Ya, menggerutu. Yang kedua datang, pertanyaan yang sama. Hal qatil min taubah, apakah pembunuh itu ada taubat? Ada katanya. Udah, pergi dia. Nunduk dan sebagainya. Heran jamaah, Syekh, bagaimana Anda memberikan fatwa berbeda pada pertanyaan yang sama? Apa Syekhnya bilang? Yang pertama itu saya lihat, dia tangannya itu menggenggam begini tuh. Kayak menahan sesuatu amarah. Dan kelihatan dari tangannya ingin menghulus sesuatu, menghulus pedang. Dan dia berkata dengan suara getaran yang tinggi. Ya, dengan seperti itu saya menyimpulkan dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka saya cegah, nggak ada taubat supaya dia nggak membunuh.
supaya nggak berperilaku buruk. Dan terlihat setelah itu dia menggerutu, tapi dia sadar nggak melakukan perbuatan dimaksud. Yang kedua terlihat, saya lihat di matanya rona penyesalan. Terlihat matanya sayu, ada wajahnya mengkerut dan sebagainya. Saya katakan ada taubat, karena selalu ada harapan untuk kembali. Ya, maka dia kemudian semangat setelah itu tertunduk tapi semangat merubah kepada kebaikan. Nah itu feeling seperti itu nggak mudah. Jadi latihan lewat ibadah. Apalagi orang sekarang kalau bertanya seringkali nggak jujur. Ustadz kalau ada kasus seperti ini, padahal dia yang mengalami. Atau ekspresinya nggak bisa ditebak karena kenapa dikirimin lewat WA, email, DM, macam jarang orang mau datang, mau nyampaikan ini dia kirimkan kita nggak bisa lihat. Itu kalau Allah nggak bimbing, nggak hati-hati, bahaya juga itu. Ini bahaya. Berapa banyak kita bisa ketahui kepastiannya. Nah, kadang-kadang orang tua kita dulu itu melihat ada si fulan pernah punya dosa membunuh, pernah zina, pernah taubat, macam-macam. Dilatih. Kan itu beda-beda. Kamu nih istighfar 1000 kali. Kamu nih istighfar 500 kali. Kamu nih istighfar 200 kali. Itu bukan bilangannya. Kayak dokter, ya, dokter ngasih resep nih. Itu tiap orang beda-beda begini. Itu untuk merasakan, dilatih kamu begini. Dari tingkat keadaan dia supaya merasakan nikmatnya zikir itu. Begitu nikmat dilatih langsung. Sholatnya jadi lebih mudah lagi. Baca Qurannya lebih nyaman lagi. Itu maksudnya ke situ. Nabi ngasih kita standar 33 tiap setelah sholat. Itu standar bagi setiap orang. Masa iya sih sudah 33 nggak sadar juga? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bukan cuma di lisan. Zikir itu kan ingat. Apa yang diucapkan harus sampai ke ingatan. Dari ingatan sampai ke jiwa. Ini kalau cuma baru sampai di lisan, belum sampai ke ingatan kita, bukan zikir namanya. Itu talaffuz namanya. Mengucapkan sesuatu. Zikir itu mesti sampai ke sini. Dari ingatan kita tembuskan ke kalbu. Makanya kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, langsung di pikiran terjemahkan maha suci Allah, resapkan ke hati, resapkan. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah saat fikih kita jelaskan detailnya. Nah itu maksudnya. Ya jadi kita berlatih subhanallah, alhamdulillah supaya terbuka ini. Nah ini terbuka, cawannya terbuka, muncul lagi hidayah masuk lagi. Ya kalau itu sudah jalan apa yang terjadi? Masya Allah, cinta Allah bisa didapatkan. Betapa orang sering baca istighfar. Ya, kan saya pernah sampaikan kisah bagaimana Imam Ahmad dengan tukang roti, dia rajin istighfar, ya, dan seterusnya, akses doanya terkabul terus, ya. Dan yang terakhir, supaya cepat, yang terakhir kan doa. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Itu doa. Doa itu disebut zikir. Karena saat berdoa tersambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa menenangkan. Makanya dalam doa ada tumakninah. Coba lihat Anda kalau sedang gelisah berdoa jadi tenang kan? Ya kan? Anak-anak main, sampai sore belum datang. Alih-alih Anda misalnya berkeluh kesah, apalagi sampai bikin status, anakku jam segini belum pulang, ya tidak akan memulangkan anak. Lebih baik Anda berdoa. Dengan doa itu tenang hati kita. Ya, suami belum ngasih kabar, Anda berdoa. Ya kan? Ada kegiatan, aktivitas, mendung, gelap, Anda berdoa. Jadi dengan doa memberikan ketenangan, tuh tumanina muncul. Dengan doa ketakwaan muncul. Dengan takwa feedback muncul, jawaban dari Allah turun. Ya bergantung, selalu nyambung ke sini. Ya. Selalu ke sini. Jadi kalau Anda pun berdoa di sini, wadhkur rabbaka, Rabb lagi tuh, kalimatnya Rabb lagi. Silakan sebut nama Rabbmu, berdoa kepada Allah. Ya. Tapi keadaan doa ini karena korelasinya begini persamaannya, ini sama dengan takwa, sama dengan iman, sama dengan kolbu. Jadi kalau doanya bersumber dari hati yang bersih, kolbunya bersih, imannya kuat, cepat juga ke sininya. Ini persamaan ini nggak boleh hilang. Ini mahal ini. Jadi kita latihan berdoa untuk meningkatkan ini. Semakin kuat doanya, semakin kuat ininya. Ya, kalau kita kuat istighfarnya, kuat sholatnya, kuat doanya, Allahu Akbar. Ini segalanya dimasuk. Dan contohnya banyak di Al-Quran. Bagaimana Nabi berdoa? Nabi itu kan kuat takwanya. Kuat sholat ya jangan dikira Nabi nggak sholat. Semua Nabi sholat. Ini informasi aja nih. Di Al-Quran misalnya. Nabi Isa itu sholat. Yesus Mesias itu sholat. Ya, Quran surah ke-19 Maryam. Ayat 31. Kalau mau diteruskan sampai 33-nya. Ya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih, Isa bin Maryam, Mesias, Yesus, mengatakan dan Allah mewasiatkan, memerintahkan aku dengan kuat supaya aku salat. Wa ausani bis salat. Nabi Musa salat, Quran surah 20 tadi, ayat 14 itu kan ke Nabi Musa perintahnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, siapa lagi misalnya? Ya, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW ke atas, Nabi Ismail salat. Ya, bahkan minta keluarganya supaya salat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Zakaria salat. Bahkan beliau saat minta keturunan itu dalam salat. Doanya dalam salat dipanjatkan saat minta keturunan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Maryam itu Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Rabb disebutkan supaya minta feedback ini.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Qala ya Allah, ya Engkau yang Maha Pemberi, pemenuhan segala kebutuhan. Mereka mengatakan kepada aku nggak mungkin punya keturunan. Maka dengan sifatmu yang Maha Memberi tanpa batas, anugerahkan aku dari sisimu saja ya Allah keturunan. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli, salat. Maka turun malaikat menyampaikan doamu dijawab. Sedang apa beliau ketika berdoa? Sedang salat, belum selesai salatnya. Semua salat. Nabi salat, Rasul salat, orang paling takwa salat. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang paling takwa, nggak mau salat dan nuntutnya kebanyakan. Ya Allah, kurang apa lagi yang aku lakukan? Kurang sholat, kurang minta, kurang doa, kurang takwa, kurang iman. Bukan kurang kaya, bukan kurang tinggi jabatan, kurang takwa. Kalau takwa kurang ibadah artinya. Ya, Maryam, Bunda Maria punya mihrab untuk sholat. Di mihrabnya itu rezeki mengalir penuh. Ya, Ali Imran ayat 37, fataqabbalaha rabbuha, Rabb lagi. Biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Di mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah ma'rifah Allah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rizki diberikan melimpah. Punya mihrab itu tempat untuk ibadah maksimal, meningkatkan iman dan takwa. Ini tuh ayat sudah, hadis sudah, contoh sudah, orangnya nyata digali sekarang masih ada, buka ensiklopedia semua ditemukan orangnya. Nabi Zakaria ada, Nabi Isa ada, Maryam ada, siapa lagi tadi? Nabi Musa ada, Nabi Ismail ada, lacak semua ada. Dan ini nyata sifatnya. Kurikulumnya terwariskan. Jadi kalau Anda ingin ma'rifah pada Allah, sehingga mendapatkan akses kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan, ya kan? Ini, maka mulainya dengan ini, kondisikan hati kita, yatma'innal qalbi. Latihannya dengan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, salat, kalimat thayyibah, berdoa. Kalau mau keluarkan banyak, Quran itu zikir. Makanya rajin baca Quran itu rajin zikir. Jangan salah, Quran itu zikir. Ya, lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. Disebut zikir. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya di Quran banyak pengingat. Ingat ya, jangan curang. Ingat ya, jangan dusta. Ingat ya, bakti pada orang tua. Zikir. Apalagi, Quran itu semua zikir. Puncak tertinggi amalan zikir Quran itu menghafalnya. Menghafal, supaya Qurannya tertanam dalam jiwa kita. Dan dibawa kemana aja Quranun yamshi. Ya, baca Quran, zikir. Mengkaji Quran, zikir. Ngafalin Quran, 4 kali delaynya dibandingkan zikir biasa. Karena itu ketika Allah menyebutkan penghafal Quran, ya, memudahkan hafalan untuk diingat, itu 4 kali disebutkan. Tadi masih ingat Quran surah 54, Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi, lidzikri. Zikir. Ini penghafal Quran sedang berzikir. Cuma tadi, benar nggak zikirnya? Karena zikir itu bukan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan, bukan zikir namanya. Itu talaffuz. Kalau cuma nyampe pikiran, bukan zikir namanya. Itu hifdzun, baru nyampe sini. Zikir itu nyampe sini. Makanya kalau sudah nyampe sini, keluarnya khair. Ini, kebaikan, khair. Ya, kalau nyampe di lisan, nggak nyampe ke hati, ini bisa masalah, bisa zalim. Kalau cuma nyampe pikiran, itu cukup untuk dirinya sendiri. Itu ikhtisad namanya. Makanya saat penghafal Quran dikumpulkan kualifikasinya, ada 3. Quran surah 35 itu Fatir. Wah, kita nggak selesai kalau nyambung-nyambungkan semua itu. Ayat 32. Quran surah 35 ayat 32. "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun linafsihi." 1. Wa minhum muqtasid, iktisad. 2. 3. Wa minhum sabiqun bil khairat, khairat biidznillah. Menghafal Quran itu kalau cuma sampai lisan, nggak sampai ke hatinya, berpotensi zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering ilustrasikan, gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Ya kan? Dia hafal Quran cuma sampai lisan, nggak sampai ke sini, bukan zikir, tapi talaffuz. Dia dengan lisannya bisa mengucapkan qul huwallahu ahad, hafal tuh, cuma nyampe di sini. Karena nggak nyampe ke sini, dia pun bisa ringan mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, nggak nyampe ke sini artinya. Karena kalau sudah nyampe ke sini, koneksinya ke sini, ma'rifatullah. Karena kenal Allah, la ilaha illallah, wa la ilaha ghairuh. Nyampe sini. Kalau cuma nyampe sini, semua bisa dikatakan. Nyampe ke sini, wa minhum muqtasid. Baru monjok-monjok di tiang, di tembok-tembok belakang masjid ngulang-ngulang, jadi imam belum mau, dan seterusnya. Muqtasid, paket hemat untuk dirinya sendiri. Sudah nyampe ke sini, sabiqun bil khairat. Mengejar segala kebaikan, kemuliaan. Biiznillah, karena punya koneksi dengan Allah. Semua nyambung. Nah, tadi saya katakan, kalau ini sudah naik, maka ini naik, ini naik semua. Limpahannya naik semua. Wah, sampai nggak cukup lagi dituliskan tuh. Ya, kalau ini naik, statusnya takwa jadi atqa.
yang paling takwa, yang paling mulia. Karena itu siapapun yang ada di sini yang berhubungan dengan sosial dan sebagainya, interaksi kehidupan dapat ini segalanya, maka yang paling mulia itu yang paling takwa, yang paling banyak amalnya. Ini yang dimaksud Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, lita'arafu, supaya membangun harmoni dalam kehidupan, berinteraksi itu dengan rizki, ngasih solusi, ngasih akses macam-macam. Jabatan, nama itu istilah manusia sendiri. Intinya bangun harmoni. Inna akramakum, semua yang paling mulia di antara kalian. Kita kan sudah mulia, karim, akram yang paling mulia, atqakum, yang paling tinggi takwanya. Dan siapa di antara manusia yang sampai derajat ke atqa, yang paling tinggi? Atqa. No, nyambung. Hadisnya belum selesai, kita bacakan yang terakhir. Ini penutupnya nih, Masya Allah. Ini terakhir kita ngaji nih, akhir tahun ya. Jadi bersabar nih, kita masih nunggunya tahun depan lagi, mau mulai nih. Ya. Saya baca ya hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun qalu inna lasna ka hayatik ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka. Lihat nih apa yang telah saya sampaikan semua termaktub di sini. Baik, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta ya'raf al-ghadabu fi wajhihi thumma qala inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Allahu akbar. Ini mahal sekali hadis ini nih teman-teman sekalian. Wah, mau ditukar dengan semua harta kita juga berani nih. Ini luar biasa nih. Wah, ini kalau mau tukar dengan apa yang kita punya aset, ini insya Allah ini paling bagus nih hadisnya. Mahal, sayang kalau terlewatkan. Jangan dulu live ya. Ini kita dapatkan dulu nih. Ya. Hadisnya terkoneksi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyampaikan adalah Rasulullah SAW idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Nah ini gambarannya. Awas ya, hati-hati ya. Ini satu frame-nya. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, kalau memberikan perintah kepada umatnya, sahabat pada masa itu, maka beliau berikan perintah itu sesuai dengan batas kemampuan. Nah ini satu kaidah yang bagus ini. Jadi kalau kita ingin memulai pun itu jangan memaksakan di luar batas kemampuan kita. Bertahap mulainya. Contoh tadi saya gambarkan sholat ya. Kalau yang pokok udah semua bisa. Jangan mengatakan saya sedang latihan sholat subuh 1 rakaat dulu. Tidak. Itu sudah desainnya sudah otomatis bisa. Ya. Ini yang saya mau maksudkan misal mau naik ke tahajud. Jangan maksain dulu. Jangan baru mau tahajud langsung 11, langsung 23, langsung tinggi. Tidak. Mulai dengan 2 rakaat dulu. 2 dulu. Tutup dengan 1 witir. Itu pun baca yang mudah dulu. Ya, baca yang paling gampang nggak apa-apa. Rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah. Lalu tutup dengan al-ikhlas misalnya. Setelah itu berdoa, dzikir. Bangunnya juga dekatkan ke subuh supaya nggak langsung tidur kebablasan. Ya. Nanti setelah itu merasakan kenikmatan naik lagi 4, witir 1, naik lagi 6 terus sampai merasakan nyaman ke atas. Nah ini Nabi itu seperti itu caranya, polanya. Ya. Kalau mau sedekah juga jangan berlebihan juga. Ya, yang kira-kira lebih yang tidak mengurangi kebutuhan kita dulu, tidak membuat kita susah. Ya, misal kita ada nih 10.000 nih, boleh kita bagi. Ya, misalnya 5.000 dulu atau 2.000 dulu, kan? Yang kira-kira tidak memberikan beban yang lebih kepada kita. Jadi kita agak jadi lebih sulit. Ya, Anda punya mobil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan langsung disedekahin mobil-mobilnya. Karena itu nanti ada kesulitan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Mau ngantar jadi susah, ngantar anak jadi susah. Apa yang punya, yang ada itu yang dikeluarkan. Yang kira-kira kelebihan itu melatih kita dulu. Sampai kita merasakan kenikmatan, kenyamanan, tahu ilmunya, sudah enak, sudah nyaman, baru kita naikkan lagi. Levelnya naikkan lagi, itu batas kemampuan, itu pola Nabi begitu. Ya, menghafal Quran juga begitu, jangan langsung pengen sekian hari pengen hafal. Lihat dulu, tahsin, tajwid betulkan dulu, bertahap, nikmati dulu. Setelah nikmat akan datang dengan sendirinya. Nah, ini pola yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kalaupun Anda ingin meningkatkan takwa, proporsional sifatnya. Jelas ya? Ini satu kata Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat komen. Ya, mereka berkata kepada Rasulullah, "Inna lasna ka hayatika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami nggak sama seperti Anda. Ya emang. Ya, beliau Nabi, ini kan manusia biasa. Kita manusia biasa. Ya, innallaha qad ghafara laka ya Rasulullah. Ya, kami nggak sama dengan Anda. Ya, kalau Anda kan kata mereka, ya kan? Ya, Allah sudah ampuni dosa Anda. Ma taqaddama, ya, min dzambik wa ma ta'akhkhar. Yang dulu dengan yang akan datang, ya Anda terjaga. Gak ada dosanya kalau bahasa kita ya Rasulullah, ya. Enak betul ya kata-kata mereka itu. Anda tuh kalaupun meningkatkan sholat, nggak meningkatkan tetap aja. Ya, dosanya udah terampuni, yang kemarin, yang dulu, yang kapanpun dan sebagainya. Maka ketika mendengar kalimat itu, langsung memerah wajah Nabi. Langsung memerah. Karena nggak wajar kalimat itu disampaikan. Ya, ini biasa ya. Ini kalimat-kalimat edukatif untuk kita. Karena seringkali pertanyaan itu ada.
Enaknya jadi nabi, misalkan bisa begitu aja kan? Ya kan? Ya, ada kan kalimat begitu ya. Enaknya jadi ustadz, enaknya jadi begini. Jangan dikira jadi mendapatkan status pengangkatan itu biasa saja, tidak. Ya, Nabi langsung merubah ekspresinya, ya, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian fayaghdab hatta yu'raf al-ghadab fi wajhi. Ya, kelihatan ekspresi wajahnya berubah tuh, tanda nggak suka. Tapi Nabi nggak melampiaskan dengan kata-kata, dasar kamu ya, udah saya bimbing gini-gini. Enggak begitu. Biasa aja. Wajahnya tapi kelihatan ekspresinya. Tapi yang keluar apa kalimatnya? Inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Nabi hanya mengatakan begini, apa kalian tuh mengerti status Nabi dijaga dari perbuatan maksiat, diampuni dosa yang lalu yang akan datang, maksudnya terjaga dalam kebaikan. Itu nggak berdiri sendiri. Saya ini atqakum, kata Nabi, yang paling takwa. Jadi perjuangannya itu tinggi. Apa dikira dengan status sebagai Nabi berhenti ibadah? Tidak. Salat tahajudnya sampai kaki bengkak-bengkak. Ya, sedekahnya sampai diberikan segala yang bisa diberikan. Merasakan kemudian kesedihan umat, berduka bersama, suka bersama, dan sebagainya. Ini lebih tinggi. Jadi Nabi ingin berikan motivasi kepada kita. Nabi pun a'lamukum, sampai ma'rifat kepada Allah paling tinggi, itu butuh perjuangan. Kan? Menjadi manusia paling takwa untuk mendapatkan ma'rifat tertinggi ini kan a'lamukum, ya, billahi wa atqakum. Jadi yang paling takwa, yang paling tinggi ma'rifatnya Nabi. Tapi status itu pun didapatkan dengan apa? Dengan ibadah. Saya tanya pada Anda, apakah Nabi tidak puasa? Puasa. Apakah Nabi tidak sholat? Sholat. Apakah Nabi tidak haji? Haji. Apakah Nabi tidak umrah? Umrah. Nabi pun meningkatkan takwa. Status itu tidak mengurangi ketakwaan beliau di hadapan Allah. Lantas siapa kita? Yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi yang terjaga aman aja dari dosa, masih sholat, masih puasa, masih haji, masih umrah, masih baca Quran sepanjang hayatnya. Dia kan masih menghafal. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum terjaga, belum aman. Terus kamu mau sholat. Terus yang lebih daripada itu nuntutnya kebanyakan. Begitu proyek susah baru nuntut banyak. Sholat enggak? Begitu ada masalah di rumah tangga, nuntutnya banyak. Ya Allah, kenapa kau biarkan aku begini? Ya kamu aja biarkan hukumku begini. Ya, coba deh. Nah ini ya. Ini pembahasannya sih memang agak panjang, berliku. Tapi intinya ke sini. Jadi saya simpulkan bahwa tumakninah, kedamaian, ketentraman, kenyamanan hati yang siap menerima segala hal perintah, kemudian menjauhi larangan-larangan yang akhirnya menghadirkan ketentraman, kenyamanan, akses tanpa batas dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu semua bisa diraih dengan meningkatkan takwa dan keimanan. Karena formulasinya demikian. Dan keimanan ketakwaan ditingkatkan lewat zikrullah. Yang turunannya tiada lain adalah ibadah. Jadi kalau mau zikir yang benar, ibadah yang benar. Salat yang benar. Ya, apa yang disampaikan, zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Berdoa yang banyak, baca Quran, hafalkan Quran, itu zikrullah tertinggi. Kalau kita jaga semua itu dengan baik, semua itu adalah jalan kita mendapatkan ridha Allah, ma'rifah kepada Allah. Jalan disebut dengan syara'. Konsepsi jalan disebut dengan syariat. Makanya semua ini disebut syariat. Salat syariat, zakat syariat, puasa syariat, haji syariat, Quran syariat, dan seterusnya. Inilah zikrullah yang sesungguhnya. Jadi zikrullah itu sama dengan syariat. Dengan syariat kita ma'rifat. Dengan ma'rifat kita dapat hakikat. Dengan hakikat kita dapat limpahan rahmat. Karena itulah dari rahmat ini kita dimuliakan. Kemuliaan yang diberikan kepada hamba biasa sesuai dengan kemuliaan karamnya disebut dengan karamah namanya. Maka setiap hamba dapat karamah. Nabi dapat mukjizat. Mukjizat ditampakkan, diviralkan untuk diketahui. Itu Nabi, Rasul. Karamah tidak diviralkan, tidak ditampakkan. Karamah itu akan nampak. Ya, umumnya setelah meninggal, baru ketahuan. Kalau dalam hidup, nggak diviral-viralkan, biasa aja. Tapi orang ngelihat gitu. Dan dia nggak mau membuka-buka, biasa aja, terjaga. Itulah kemuliaan yang Allah berikan. Nah, sampai meninggal. Kalau meninggal pun yang dicabut apanya? Jiwanya kan? Rohnya kan? Melewati kolbu kan? Ya, kalau roh itu dari iman takwanya, lewati apa? Nafas kan? Makanya nafas keluar, lewati kolbu. Kolbu dijaga, keluar selesai, nafas keluar. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau dia terbiasa zikrullah, zikir, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, maka nafas pun ketika keluar bawa tumaninah. Tapi sudah jadi sifat. Kalau sifat identitas melekat, kalau sudah melekat maka jadi isim fa'il. Isim fa'il, ya, itma'anna itu lebih daripada 3 huruf. Maka sifatnya harus pakai mim. Ya, kalau 3 huruf, sudah tinggal pakai alif tengahnya. Fataha, fatih, fatih. Karuma, karim. Ya, sudah tinggal 3 huruf saja. Sobara, sobir. Ya, tapi kalau tambah 1 huruf lagi jadi 4, 5, 6, dan seterusnya, pakai mim depannya. Akhlasa, mukhlis. Aslama, muslim. Amana, mu'min. Itma'anna, mutma'innah. Maka nafsunya menjadi mutmainnah sifatnya. Maka dipanggil pun tumaninah ikut menjadi sifat mutmainnah. Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Ibadah mutmainnah itu dapatkan lewat ibadah. Dipanggil namanya dengan ibad. Jamak dari kata abdun. Jadi korelasinya semua ada.
Wadkhuli jannati, begitu pulang dapat jannah rahmatnya yang tadi saya maksudkan. Nyambung semua. Kalau kita mau keluarkan ayat ya semua kita satukan, itu korelasikan, nyambung semua. Nah, jadi ini yang kita bahas teman-teman sekalian, selesai bab ini. Ya, dan selanjutnya hanya penguatan-penguatan. Tadi yang kita ini sampai di sini puncaknya kitabul iman itu. Selanjutnya detil. Masih ingat gak kita bahas tentang haya? Yang pertama itu. Nanti ada detilnya, bab ke-16, babul haya minal iman. Nanti detilnya apa aja sifat haya itu. Masih ingat gak halawatul iman? Masih ingat? Kan kemarin kita bahas kan halawatul iman, kenikmatan iman. Nanti bab ke-14 bahas lagi halawatul iman, detilnya. Tapi puncaknya sampai sini, pas di akhir, pas akhir tahun, pas hari Jumat. Jadi silahkan bikin kurikulum. Ya, tadi mohon izin saya di sejam pertama saya cepatkan itu. Ya, kalau Anda melihat yang tayangan kemarin, insya Allah nyambung. Kalau belum melihat, saya sarankan lihat dulu yang kemarin supaya ada kesesuaian. Karena itu saya tidak pernah bosan mengatakan, silahkan review, cek. Kalau bisa dari video pertama, terus ikut ujian, masuk ke webnya itu, ya aktifkan akunnya. Alhamdulillah ini hari terakhir ya, angkatan pertama ini hari terakhir untuk kita tersambung. Jadi setelah hari terakhir ini, ya sudah selesai angkatan pertama, selanjutnya untuk angkatan yang kedua. Jadi saya tidak akan menyampaikan materi ini lagi. Ya, jadi angkatan pertama nanti akan meneruskan lanjutan dari materi, dan yang keduanya angkatan pertama dibagi ya nanti berdasarkan zona-zona wilayah. Nanti kita akan sudah mulai masuk ke pengayaan diskusi ya. Kemudian juga nanti ada konsultasi kalau Anda ingin bertanya, ada khususnya. Jadi saya memang fokuskan di situasi ini lebih banyak ke online. Ya, jadi salah satunya saya kira lebih efektif begini. Jadi ngajinya terkurikulum lebih bagus. Ya, kalau umum bagus dapat pencerahan, tapi seperti ini lebih matang gitu. Jadi lebih terkonsepsikan, lebih jelas, nanti ada diskusi dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan pengayaan sampai paham betul. Saya tidak menginginkan Anda hanya sekedar tahu, tapi harus paham. Harus mengerti. Ya, jadi ini silahkan keluarkan. Nah, jadi saya berikan tugas ya. Masing-masing merangkum materi yang telah kita bahas dalam bentuk bagan saja. Ya, nggak usah dituliskan sampai bikin buku, nggak usah. Karena sudah saya siapkan, insya Allah sedang dalam proses. Jadi Anda tinggal bukan masing-masing. Saya ingin apa yang Anda tangkap itu yang Anda tuangkan. Bikin bagan dari awal pembahasan, bikin bagan aja, table begini. Nah, nanti itu yang pertama kali yang saya perlombakan. Ya, yang sudah masuk akun Mira, lomba akhir tahunnya itu bikin rangkuman materi cuma satu halaman saja, bukan satu lembar. Kalau satu lembar bolak-balik. Ya, jadi sekarang tugasnya hanya bikin satu halaman segini. Ya, bikin rangkuman materi dari penjelasan saya kurang lebih sampai berapa? Ada 50 video. Kurang lebih ya, 50 video. Satu video 2 jam tuh kurang lebih, ya kan? Nah, Anda hanya boleh jadikan satu ini saja. Ya, satu halaman saja begini. Ya, bikin bagan dari atas, dari anatomi esensi beragama, bikin bagannya ya yang paling lengkap, yang paling bagus, yang paling bisa dipahami dengan baik. Nanti silahkan disampaikan. Insya Allah dapat hadiah. Ya. Hadiahnya berapa? Pokoknya dapat hadiah. Ya, hadiah pertama 15 juta, hadiah kedua 10 juta, hadiah ketiga 5 juta rupiah. Oh. Ayo ya. Saya tunggu ya. Ya, kapan batas waktu pengumpulannya? Setahun. Setahun. Ya, berarti mulai besok. Anda bikin malam ini, kumpulkan besok ya. Besok batas waktunya setahun. Cuman ya setahun plus sehari lah. Setahun plus sehari. Setahun saya tambah lagi 1 hari. Jadi Sabtu, Ahad, Senin ya. Ahad sudah dikumpulkan. Jadi Senin saya periksa, insya Allah Selasa atau Rabu saya umumkan. Jelas ya? Hadiah pertama 15 juta, hadiah kedua 10 juta, hadiah ketiga 5 juta rupiah. Siap ya? Ya, yang umum nanti, yang apa namanya, umum gambarannya, nanti saya akan adakan satu musabakah online. Nanti ada lomba untuk hafalan Quran, hafalan hadis terkait dengan materi. Ya, saya kasih bocoran dari sekarang. Biasanya kalau hujan bocor kita nggak suka. Ini ilmu bocor kita senang. Jadi sekarang kitabul iman. Ya, kitabul iman dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Ya, kitabul iman yang Al-Bukhari itu nanti kita akan upload. Mas tolong nanti di-scan ya. Di-scan nggak banyak kok hadisnya. Benar-benar nggak banyak. Ya, dibandingkan An-Naba masih banyak An-Naba. Ini sedikit ini. Nanti ini sedikit. Jadi nanti ada kompetisi musabaqah untuk hadis kitabul iman sampai bab terakhir. Yang terakhir berarti sampai hadis yang bab 13 ya. Tapi bukan 13 hadis karena ini 20 hadis itu dimulai dari Badul Wahyi. Ya kalau dari kitabul iman sedikit lah. Ya sedikit. Sebetulnya semua 57 hadis kalau sampai akhir. Ya kalau sampai akhir. Tapi kalau sampai dari awal saja nggak nyampe insya Allah. Ya. Jadi silahkan dikumpulkan. Nanti ada ayat juga sama. Nanti cerdas cermat antar wilayah. Saya tujuannya hanya ingin menguji aja paham nggak apa dengan yang kita sampaikan. Itu saja. Jadi kita ingin belajarnya menyenangkan, menenangkan, tapi juga memahamkan. Ya,
Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan dengan semuanya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah ridhai, semoga apa yang kita pelajari menjadi bimbingan untuk beramal saleh. Mohon izin menyimpulkan dengan cepat. Karena yang terakhir kita belajar di tahun ini, apapun yang kita interaksikan dalam ibadah kita, sejatinya adalah untuk memenuhi zikrullah kita, menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan zikir ditentukan oleh keadaan hati yang tenang, nyaman, yang dicirikan oleh peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dari keimanan dan ketakwaan itu dapat terlihat dari peningkatan ibadah dan implementasi amal soleh yang lahir dari perangkat tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang-orang yang bisa melakukan itu, maka dekat hubungannya dengan Allah, terjalin akumulasi pengetahuan terhadap segala yang Allah perintahkan kepadanya, yang Allah larang dan Allah tetapkan. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah menghadirkan segala kemudahan hidup, kenyamanan dan kesempurnaan pengabdian sebagai hamba, sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, jiwa mutmainnah, dan mendapatkan rahmat dengan surga yang terindah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapati itu semua, mendapati rahmat Allah, karunia Allah, dan Masya Allah hari ini kita berakhir di hari Jumat. Jangan lupa dengan sunnah-sunnah Jumat yang melekat, yang bisa kita maksimalkan. Semoga Jumat ini berkah, semua kemuliaan dilekatkan kepada kita semua. Lebih daripada itu, saya tidak menginginkan apapun. In uridu ilal islah, kecuali harapan-harapan kebaikan seperti Anda harapkan, mastata', sesuai dengan apa yang saya mampu lakukan. Bila dalam apa yang saya sampaikan sampai akhir tahun ini ditemukan kekurangan, kesalahan-kesalahan, baik dalam pengajaran, sikap ataupun sifat, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan saya. Lagi maafkan saya. Ini kemampuan saya sampai di sini dan itu kekurangan saya. Saya akui semua kekurangan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Tinggalkan yang salah-salah, disampaikan kalau ada yang perlu dikoreksi. Dengan senang hati saya mengoreksi jika benar itu kesalahan. Tapi jika perbedaan pemahaman yang semua terhubung kepada sumber-sumber kebenaran, maka kita saling menghormati, saling bertoleransi, dan mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada kita. Saya tidak meminta apapun, kecuali satu saja. Mohon doakan dalam sujud Anda, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Terima kasih, semoga Allah rahmati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.